Bab 631 Pangeran Sekte Ksatria Surgawi. Tak kekurangan bakat di dunia ini, yang bahkan bisa mencapai terobosan hanya dengan minum air. Bisakah Anda bayangkan itu? Sambil mengobrol, Zhang Han dan teman-temannya tiba di Taman Laut Utara di Sangjing. Di tengah taman terdapat sebuah pulau dengan lahan pertanian di atasnya. Beberapa tanaman ditanam di sekitar taman, membuatnya agak mirip dengan area penanaman di Gunung Bulan Baru. Namun, jumlah tanaman di sini lebih sedikit. Secara umum, Februari bukanlah saatnya bagi orang utara untuk menanam, tetapi hasil panen di sini sangat melimpah, dan sudah jelas bahwa Panglima Perang Klan Chan telah menggunakan beberapa harta karun. Ladang itu tidak luas, hanya berisi 3 rumah kecil. Ada pohon willow biasa di halaman utama dengan meja teh kecil di dalam gudang. Beberapa ayam, bebek, dan angsa berlarian di halaman belakang. Kelihatannya seperti pertanian biasa. Penatua Chen juga menyukai kehidupan yang tenang dan nyaman. Gai Xingkong tersenyum. Melalui percakapan di jalan, Gai Xingkong merasa bahwa Panglima Perang Klan Chan tidak memiliki niat jahat terhadap Zhang Han. Sekalipun ia memiliki niat buruk terhadap Zhang Han, Kaisar Qing yang berdiri di belakang Zhang Han tidak akan setuju dengannya. Dukungan Kaisar Qing terhadap Zhang Han begitu kuat sehingga Gai Xingkong yakin bahwa hubungan antara Kaisar Qing dan Zhang Han sangat luar biasa. Yang lebih mengejutkan Gai Xingkong adalah sikap Zhang Han terhadap Kaisar Qing. Jika ia tidak tahu bahwa Zhang Han sudah memiliki istri dan anak perempuan, Gai Xingkong pasti akan bertanya-tanya apakah kedua pria itu gay. Mendengar kata-kata Gai Xingkong, Panglima Perang Klan Chan tersenyum sedikit bangga dan berkata, belajar mengembangkan kepribadian dan karakter moral juga merupakan ilmu. Saya menanam semuanya di sini satu persatu, yang darinya saya mengalami alam dan mendapatkan banyak hal. Benarkah? Melihat ekspresi puas Panglima Perang Klan Chan, Gai Xingkong tak kuasa menahan diri untuk mencibirnya, pantas saja Han memenuhi seluruh gunung dengan tanaman seperti itu. Gunungnya 20 kali lebih besar dari pulaumu. Jadi ini semacam budidaya sendiri. Mungkin aku harus mencobanya nanti saat aku kembali. Mulut Panglima Perang Klan Chan bergetar sedikit. Dia hanya mendesah penuh emosi dan tidak ingin bersaing dengan siapapun. Kenapa dia bilang 20 kali? Apakah semakin besar wilayahnya, semakin luar biasa? Namun kata-kata Gai Xingkong selanjutnya membuat wajahnya sedikit kaku. Tidak hanya tanaman di sana, gunung dan halamannya ditanami dengan bahan-bahan alami yang berharga, kata Gai Xingkong dengan santai. Ayo turun. Panglima Perang Klan Chan mendarat di pulau itu. Ia tak ingin bicara lagi dengan Gai Xingkong. Gai Xingkong mendarat di pulau itu sambil tersenyum, diikuti oleh Zhang Han dan Chen Changqing. Mereka mendarat tepat di bawah pohon willow di halaman depan, di mana terdapat 2 kursi di samping meja teh. Panglima Perang Klan Chan melambaikan tangannya pelan, dan 2 kursi kayu muncul secara ajaib. Silakan duduk. Panglima Perang Klan Chan menyiapkan sepoci teh hangat dan 4 cangkir. Kakek, katakan saja apa yang ingin kakek katakan. Aku akan mengunjungi adik iparku dan putri kakak Han nanti. Chen Changqing yang pertama berbicara. Panglima Perang Klan Chan merasa sedikit tertekan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia lebih tidak sabaran dariku? Penatua Chen, apa yang ingin kau katakan padaku? Tanya Zhang Han. Jangan khawatir, coba tehku dulu. Panglima Perang Klan Chan mengangkat bahu. 3 orang lainnya menyesap teh mereka. Aromanya tahan lama. Tehnya enak, mata Gai Xingkong berbinar saat memuji. Chen Changqing tidak mengatakan apa-apa karena dia telah meminum teh tersebut beberapa kali sebelumnya. Zhang Han menyesapnya dalam-dalam seperti sedang minum air, lalu mengangguk, tidak buruk. Lumayan, kan? Apa kau tidak tahu betapa berharganya teh ini? Panglima Perang Klan Chan sedikit tidak puas. Seorang lelaki kuat seperti dia mampu berbicara dengan nada dan ekspresi seperti itu, yang menunjukkan bahwa dia menganggap Zhang Han sebagai keluarganya. Kakek, jangan pamer. Chen Changqing terbatuk pelan. Anak nakal. Panglima Perang Klan Chan mendengus. Kemudian ia mulai menyesap tehnya dalam diam, yang menenangkan tamu-tamunya. Sekitar semenit kemudian, ia menghabiskan secangkir teh dan menyajikan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Sambil melakukannya, ia menatap Gai Xingkong, ragu sejenak, lalu akhirnya menatap Zhang Han dan berkata, apakah kau tahu identitas dan latar belakangmu? Identitas dan latar belakangku. Zhang Han terkejut. Yang disebutkan Panglima Perang Klan Chan jelas bukan identitasku sebagai tuan muda keluarga Zhang. Adakah hal lain yang tidak ku ketahui? Zhang Han menggelengkan kepalanya sambil merenung. Gai Xingkong juga sedikit bingung, tidak mengerti apa maksud Panglima Perang Klan Chan. Ekspresi Chen Changqing kembali normal. Ia duduk di samping mereka sambil minum teh, tidak bermaksud menyela, melainkan hanya untuk menjadi pendengar yang baik. Seniman bela diri lainnya akan terkejut jika mereka tahu bahwa Kaisar Qing yang terkenal ada di sini untuk menjadi penonton.
Panglima Perang Klan Chan berhenti sejenak dan bertanya kepada Zhang Han, apakah kamu tahu identitas ayahmu? Apakah Gai Xingkong sudah memberitahumu tentang dia? Kenapa kau tahu tentang Guang Yu dan aku, Tetua Chen? Gai Xingkong terkejut. Dia sudah lama memberitahuku. Panglima Perang Klan Chan mengangguk. Kemudian dia mengangguk lagi ke arah Zhang Han dan melanjutkan, ayahmu adalah tuan muda sekte Ksatria Surgawi di dunia Kunsu, yang berarti dia bukan seniman bela diri biasa. Begitu kau memasuki dunia ini, kau harus mematuhi aturannya. Ketika ayahmu datang untuk berkultivasi di dunia utama, dia bertemu ibumu. Dan aku, Gai Xingkong memberitahunya. Panglima Perang Klan Chan berhenti sejenak untuk menenangkan diri, lalu melanjutkan, awalnya, ayahmu tidak dianggap sebagai anggota klan Zhang di Sanjing. Ayahmu juga sangat terhormat di dunia kecil, karena dia adalah tuan muda sekte Ksatria Surgawi. Pada titik ini, identitas Zhang Guangyu sudah jelas. Seorang tuan muda. Identitas ini tidak sama dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya. Baik Zhang Han maupun Chen Changqing begitu penasaran hingga mereka tak bisa tenang lagi. Bahkan Gai Xingkong pun terdiam. Di bawah tatapan mereka, Panglima Perang Klan Chan mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua yang hadir. Karena kakekmu adalah Zhang Senwang, pemilik sekte Ksatria Surgawi. Ledakan. Gai Xingkong mendengar suara guntur dalam pikirannya. Sementara Zhang Han, sebagai monster yang terlahir kembali, tidak begitu terkejut pada apapun. Chen Changqing adalah seorang seniman bela diri muda yang tidak tahu banyak tentang kekuatan di dunia kecil. Gai Xingkong adalah satu-satunya di antara ketiga orang itu yang tahu betapa mulianya pemilik sekte Ksatria Surgawi. Kenapa Guang Yu tidak memberitahuku? Gai Xingkong sedikit tidak puas. Semakin banyak yang kau tahu, semakin besar bahaya yang kau hadapi, jawab Panglima Perang Klan Chan. Kemudian dia menoleh ke Zhang Han dan berkata, kakekmu adalah Zhang Senwang. Bisakah kau memahami identitas ayahmu sebagai tuan muda sekarang? Saya beruntung telah menerima bantuan dari Zhang Senwang. Kemudian, saya mengetahui bahwa perang antara sekte Ksatria Surgawi dan Sekolah Angin Salju sangat kejam, jadi saya berinisiatif mengatur agar ayahmu tetap tinggal di klan Zhang di Sanjing. Setelah beberapa tahun berperang, Zhang Senwang dan pemilik Sekolah Angin Salju pergi ke tempat rahasia untuk bertarung 1 lawan 1, dan saya tidak tahu hasilnya. Sejak saat itu, pertempuran antara sekte Ksatria Surgawi dan Sekolah Angin Salju semakin berkurang, jadi sudah waktunya bagi ayahmu untuk menjadi penguasa pertempuran. Kekuatan ayahmu meroket setelah pertempuran-pertempuran itu dan ia segera maju ke tahap Grandmaster. Di era ketika Grandmaster tak terlihat di dunia utama, ayahmu jelas tak tertandingi. Namun, ia memutuskan untuk hidup menyendiri setelah ibumu melahirkanmu dan adikmu. Karena itu, ia bekerja sama dengan Gai Xingkong untuk menipu semua orang dan berpura-pura kalah. Sayangnya, tak lama kemudian King Zhenzi menemukannya. King Zhenzi berada di alam ilahi dan ayahmu tidak bisa mengalahkannya. Aku pergi membantu ayahmu segera setelah mendengar berita itu, dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Ketika aku melihatmu, aku yakin tak akan ada yang tertinggal di antara anak-anak seniman bela diri yang berani dan berbakat. Panglima Perang Klan Chan mendesah penuh emosi. Zhang Han, kau lebih hebat dari ayahmu, bahkan sehebat Zhang Senwang, kakekmu. Kau sekarang adalah pangeran sekte Ksatria Surgawi dan tuan muda yang baru di masa depan, seseorang yang diharapkan untuk tumbuh dan memperkuat sekte Ksatria Surgawi. Namun, seiring Sekolah Angin Salju semakin kuat, tekanan yang harus kau hadapi akan semakin besar. Jadi, anak muda, kau harus terus bekerja keras. Kau akan hidup damai jika kau tidak terjun ke dunia seni bela diri. Namun, kau tidak hanya melangkah ke dunia kami, tetapi juga menjadi begitu berbakat dan luar biasa. Aku pikir kau adalah harapan besar untuk membangkitkan kembali sekte Ksatria Surgawi. Ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah secara signifikan. Wajah Gai Xingkong menegang karena dia tidak menyangka akan mendengar ucapan seperti itu hari ini. Berita yang jarang diketahui ini memang bisa disebut berita rahasia. Bahkan Gai Xingkong, saudara baik Zhang Guangyu, tidak pernah diberitahu tentang hal itu. Meskipun ia tahu itu adalah cara untuk melindunginya, Gai Xingkong sedikit marah. Kenapa? Kau meremehkanku. Aku tidak sanggup menanggung tekanan ini bersamamu. Lagi pula, Zhang Guangyu maju ke tahap Grandmaster lebih awal dariku, tapi dia berpura-pura menjadi Master tahap surga. Aku sangat ingin mengalahkannya. Meskipun dia tidak puas, dia tidak bisa menahannya, dan dia lebih peduli pada Zhang Han. Karena itu, dia perlahan menoleh dan menatap Zhang Han. Zhang Han juga terkejut. Ya, itu di luar dugaannya. Zhang Han tidak menyangka bahwa dia terlibat dalam urusan sekte-sekte, sekte Ksatria Surgawi, Sekolah Angin Salju, kebencian jangka panjang, dan King Zhenzi di dunia kecil. Benar-benar kacau. Seandainya saja aku sekarang berada di tahap kedewasaan dan bisa menggunakan beberapa metode ampuh. Tahap dasar,
bagaimanapun juga, hanyalah level awal. Han, kamu akan sibuk. Gai Xingkong menghela napas. Zhang Han juga terdiam. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik ini. Dia hanya ingin melihat Meng Meng tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang damai, tetapi itu melibatkan ayahnya. Masalah-masalah sepele ini baru bisa dibicarakan setelah gerbang dunia kecil dibuka dan dia membawa orang tuanya kembali. Soal identitasmu, Zhang Han, kau berasal dari keluarga seni bela diri, sama seperti Musue. Bedanya, dia berasal dari sekte pedang Luofu dengan musuh yang lebih sedikit daripada dirimu. Di dunia kecil, jarang sekali melihat perang sehebat antara sekte Ksatria Surgawi dan Sekolah Angin Salju. Panglima Perang Klan Chan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menggunakan kata perang untuk menggambarkan keseriusan dan kekejaman peristiwa ini. Bab 632 Dua Objek Ilahi. Apa penyebab dendam antara sekte Ksatria Surgawi dan Sekolah Angin Salju? Tanya Gai Xingkong. Banyak orang di dunia seni bela diri, terutama generasi tua, tahu bahwa sekte Ksatria Surgawi dan Sekolah Angin Salju adalah rival. Namun, mereka tidak tahu alasan spesifik mengapa kedua kekuatan ini menjadi musuh bebuyutan. Gai Xingkong juga penasaran dengan alasannya. Ini, aku tidak tahu. Panglima Perang Klan Chan menggelengkan kepalanya, tapi Zhang Han pasti akan mengetahuinya nanti. Ya. Gai Xingkong mengangguk dan menatap Zhang Han, pangeran sekte Ksatria Surgawi. Paman Gai mungkin akan bergantung padamu di masa depan. Paman Gai, kau pandai bercanda. Zhang Han menggelengkan kepalanya. Bahkan tanpa bantuan Zhang Han, Gai Xingkong bisa menjadi anggota sekte Ksatria Surgawi atau setidaknya menggunakan sumber daya sekte Ksatria Surgawi berdasarkan hubungannya dengan ayah Zhang Han. Jika Zhang Han tidak pergi ke timur laut dan tidak bertemu dengan Gai Xingkong akan pergi ke sekte Ksatria Surgawi setelah gerbang dunia kecil dibuka, di mana dia akan menemukan cara sempurna lainnya untuk maju ke alam ilahi. Mendengar kata-kata Zhang Han, Gai Xingkong mengalihkan pandangannya ke Kaisar King dengan mata sedikit menyipit. Dia harus mengakui bahwa Kaisar King memang luar biasa, bahkan sehebat Zhang Han dalam hal kekuatan. Lagi pula, seniman bela diri dengan darah naga King sangat langka. Gai Xingkong ragu-ragu sejenak, dan merasa bahwa hubungannya dengan Zhang Han telah mendekatkannya dengan kedua orang lainnya, jadi dia terus bertanya, Kaisar King juga telah maju ke tahap yang lebih tinggi dengan cara yang sempurna, kan? Ya. Panggil saja aku Changqing, Paman Gai, jawab Chen Changqing sopan. Haha. Gai Xingkong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Diam-diam dia mendesah penuh emosi karena 3 dari 4 orang di tempat kejadian telah mencapai alam ilahi, sedangkan Zhang Han, meski berada pada tahap yang lebih rendah, sebenarnya adalah seorang jenius yang bahkan lebih kuat daripada seniman bela diri di alam ilahi. Zhang Han dan Kaisar King keduanya mengalami terobosan yang sempurna. Ada pula perbedaan dalam kemajuan dari tahap akhir Grandmaster ke alam ilahi, yang dapat dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Seniman bela diri yang telah mencapai terobosan sempurna memiliki fondasi yang kokoh dan dapat langsung maju ke tahap medium alam dewa. Pengembangan diri mereka di masa depan akan jauh lebih mudah seolah-olah bakat mereka telah meningkat. Terobosan biasa hanya dapat mendorong seniman bela diri ke tahap awal alam ilahi, yang membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk maju ke tahap tengah. Oleh karena itu, sebagian besar seniman bela diri berlatih keras untuk mencapai terobosan sempurna. Adapun Panglima Perang Klan Chan, Zhang Han tahu bahwa dia berada di tahap akhir alam dewa dan sangat dekat dengan alam bumi. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Han melihat jam, berdiri, dan berkata, sudah larut. Aku harus kembali. Kenapa? Apa kau tidak mau mencoba ayam, bebek, dan angsaku sendiri? Tanya Panglima Perang Klan Chan dengan sopan. Tidak, terima kasih. Zhang Han menggelengkan kepalanya. Gai Xingkong menyeringai dan bercanda, Penatua Chen, aku tidak ingin membuatmu sedih, tapi bahan-bahan di Gunung Han, baiklah, kamu bisa mencobanya nanti. Untuk pertama kalinya aku tahu kau tidak tahu seni berbicara. Panglima Perang Klan Chan memelototi Gai Xingkong. Kakek, aku akan mengunjungi mereka. Bisakah kakek meminjamkanku beberapa hadiah, bisik Chen Changqing. Apa kau tidak punya harta karun sendiri? Apa yang ingin kau pinjam dariku? Panglima Perang Klan Chan melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa ada 2 objek ilahi dan beberapa harta karun tingkat surga di cincin luar angkasa Chen Changqing, yang cukup sebagai hadiah. Namun kata-kata Chen Changqing selanjutnya membuat Panglima Perang Klan Chan hampir muntah darah. Baiklah, kakek. Mungkin kakek bisa meminjamkan gelang pelindung jiwamu. Nak. Panglima Perang Klan Chan menatapnya, sekarang setelah kamu mendapatkan beberapa prestasi, kamu mulai memperhatikan harta karun kakekmu. Aku pasti akan membayarnya nanti. Chen Changqing merasa sedikit malu. Pada saat ini, Chen Changqing seperti orang biasa, yang benar-benar berbeda dari Kaisar King yang luar biasa. Jarang sekali melihat Chen Changqing yang pemalu seperti itu.
Panglima Perang Kelancan mengendalikan mulutnya yang gemetar sambil menatap Chen Changqing tanpa daya. Gai Xingkong penasaran dengan percakapan mereka dan bertanya-tanya apa itu cincin perlindungan jiwa. Zhang Han merasa geli dengan mereka, namun dia tidak ingin menolak hadiah Chen Changqing. Panglima Perang Kelancan ragu-ragu selama 5 detik dan akhirnya memanggil 2 gelang yang tampak sama. Zhang Han terkejut karena dia gagal melihat melalui gelang tersebut. Gelang pelindung jiwa dapat melindungi pikiran dan jiwamu dari berbagai mantra. Umumnya, dibutuhkan lebih dari 1 menit bagi para seniman bela diri di alam ilahi untuk menembus pertahanannya. Panglima Perang Kelancan berhenti memperkenalkan harta karun itu. Karena dia merasa Zhang Han telah menusuk jiwanya ke dalamnya. Zhang Han menarik kembali kesadaran jiwanya dalam waktu 1 detik. Pemeriksaan yang panjang akan merusak pasangan objek ilahi. 2 benda ilahi yang bisa melindungi jiwa seseorang, lumayan bagus. Zhang Han memberi isyarat hormat kepada Panglima Perang Kelancan tanpa berkata apa-apa. Terima kasih, kakek. Chen Changqing menyeringai dan mengambil gelang itu dengan tangan kanannya. Lalu ia menatap Zhang Han, Kak Han, ayo pergi. Oke. Zhang Han mengangguk lalu mengalihkan pandangannya ke Gai Xingkong. Mengetahui Zhang Han hendak mengatakan sesuatu, Gai Xingkong melambaikan tangannya dan tersenyum, kamu pergi dulu. Aku akan tinggal di sini untuk berbicara dengan tetua Chen. Zhang Han dan Chen Changqing naik ke udara dan terbang ke pantai. Saat terbang, Chen Changqing berkata, Saudara Han, aku tidak akan menyiapkan hadiahmu. Lupakan saja. Zhang Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku akan memberimu hadiah dalam beberapa hari. Wah, lebih baik menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Chen Changqing menjawab sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku tidak menyangka Ziyan adalah kakak iparku. Kakak Han, kau sungguh luar biasa bisa menikah dengan wanita secantik itu. Apakah kakak iparku seorang seniman bela diri? Tidak. Zhang Han menggelengkan kepalanya. Yah. Saudara Han, kau begitu kuat sehingga pasti mudah bagimu untuk mengubah adik iparku menjadi seorang Grandmaster. Chen Changqing bingung. Bukankah kultivasi adalah cara yang lebih baik untuk melindungi Ziyan daripada mengandalkan pengawal atau harta? Dia tidak bisa berkultivasi untuk saat ini. Zhang Han memikirkannya dan berkata perlahan, mungkin dia akan menjadi kultivator yang sangat kuat ketika dia bisa berkultivasi. Benarkah? Bagus sekali. Chen Changqing melirik Zhang Han. Meskipun dia masih mempunyai beberapa pertanyaan, dia pikir akan lebih baik jika dia bertanya pada Zhang Han nanti. Bagaimana kalau kita kembali naik mobil, tanya Chen Changqing ketika mereka tiba di pantai. Tentu. Zhang Han mengangguk. Mereka mendarat di hutan yang sepi dan menyebarkan cahaya di sekitar mereka, memperlihatkan tubuh mereka. Saat mereka berjalan keluar dari hutan, mereka mendapati tempat itu seperti surga bagi para pebisnis. Begitu mereka sampai di tepi hutan, mereka melihat seorang pria dan seorang wanita datang dari depan. Ketika wanita itu melihat Chen Changqing dan Zhang Han mengobrol riang, mereka tertegun sejenak, lalu raut wajah mereka berubah rumit. Ketika Zhang Han dan Chen Changqing pergi, pria itu bertukar pandang dengan wanita itu dan kemudian berseru, keren sekali. Mereka tampaknya salah paham terhadap sesuatu. Berjalan ke sisi jalan, Chen Changqing melihat sebuah toko tidak jauh dari mereka, dan dia tiba-tiba tersenyum, mau rokok. Ia teringat saat-saat mereka merokok dan membanggakan diri di pinggir jalan. Oke. Zhang Han tersenyum santai. Sebuah uang kertas senilai 100 yuan tiba-tiba muncul di tangan kanan Chen Changqing, dan cahaya hijau mulai berputar di sekelilingnya saat ia melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, uang kertas itu menghilang dan digantikan oleh sekotak rokok yang biasa mereka hisap. Tepuk, tepuk. Terdengar suara 2 buah korek api, kemudian keduanya mulai merokok di pinggir jalan. Fiuh. Chen Changqing mengembuskan asap rokoknya dan menggelengkan kepalanya, rokok ini tidak berasa. Rasa apa yang kau inginkan setelah mencapai alam ilahi? Zhang Han terhibur. Ya. Chen Changqing melihat taksi datang dan melambaikan tangannya. Ketika mobil berhenti di depan mereka, mereka membuang rokok mereka, yang berubah menjadi abu dan hilang sebelum mendarat. Mau kemana? Tanya sopir taksi itu saat mereka masuk ke dalam taksi. Pengemudinya menyalakan mobil. Ia tidak tahu bahwa 2 orang yang duduk di belakang bisa mengguncang seluruh kota hanya dengan satu hentakan. Saat ini, banyak keluarga besar masih terkejut dengan kejadian pada siang hari itu. Keluarga Liu mengadakan pertemuan kolektif. Ketika Patriark Liu melihat Liu Feng, ia akan menghela napas penuh emosi, kau sungguh beruntung. Tak seorang pun di negeri Hua yang bisa menghentikan Zhang Hanyang. Dia terlalu kuat. Era Zhang yang kejam juga merupakan era bencana bagi orang kaya dan bangsawan. Aku telah mengumumkan bahwa kita tidak boleh memprovokasi Zhang Han dan keluarganya mulai sekarang, terutama Ziyan. Adegan ini terjadi di semua keluarga kaya dan bangsawan di Sanjing. Terutama anggota keluarga generasi muda telah diperingatkan berkali-kali.
Keluarga dari generasi yang lebih tua lebih cerdik, dan mereka tidak akan membuat masalah atau membuat masalah. Kebanyakan orang yang membuat masalah adalah generasi muda yang energik. Sambil memperingatkan generasi muda, generasi tua mulai menegur mereka dan menyebutkan masalah-masalah terkini yang mereka hadapi. Peristiwa antara Zhang Han dan Chen Changqing ini mendatangkan malapetaka yang tak terduga bagi banyak orang. Namun mereka hanya merasa takut dan tidak berani marah. Semua anggota keluarga Zhang merasa gugup. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka mengira Kaisar Qing dapat menekan Zhang Hanyang dan membantu mereka menyingkirkan kompensasi 10 miliar yuan. Namun ternyata Kaisar Qing adalah adik laki-laki Zhang Han. Mereka sakit kepala. Mereka harus lebih berhati-hati sekarang agar tidak mengganggu Zhang Han dan Kaisar Qing. Pada saat ini, semua anggota inti keluarga Zhang terdiam. Mereka merasakan sakit dan menyesal. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan bagus tersebut. Mereka tidak menyangka Zhang Han, yang telah meninggalkan keluarga Zhang, menjadi begitu kuat hanya beberapa tahun kemudian. Aduh! Zhang Nan menghela napas, berdiri, dan berjalan keluar. Tubuhnya sedikit membungkuk saat ini, seolah-olah ia tiba-tiba menjadi tua. Ketika sampai di pintu, Zhang Nan perlahan berbalik, matanya kosong, siapkan kompensasinya. Aku akan mengantarmu ke Hotel Dongfang untuk meminta maaf besok. Zhang Han dan Chen Changqing naik taksi ke gerbang Hotel Dongfang. Chen Changqing membayar 100 yuan dan menolak kembalian, yang membuat pengemudi senang. Setelah memasuki hotel, mereka naik lift ke lantai 9. Ketika mereka melangkah ke koridor, mereka melihat seorang pria mendorong pintu dan keluar. Wow, bos sudah kembali. Instruktur Liu bersorak dan kemudian berbalik untuk berlari. Dalam perjalanan menuju ruangan paling dalam, dia mengetuk pintu setiap ruangan yang dilewatinya dan memberitahu orang-orang di dalam bahwa bos sudah kembali. Semua orang di lantai ini terkejut. Set, set, set. Wang Zanpeng, Wang Ming, Wang Zanzong dan beberapa lainnya berlari keluar ruangan lainnya. Mereka terkejut dan bingung melihat Chen Changqing berdiri di samping Zhang Han, dan mereka tampaknya telah menebak sesuatu. Ayo masuk dulu. Zhang Han tersenyum dan semua orang berjalan ke ruangan di sisi paling dalam. Aula itu cukup besar untuk menampung lebih dari 10 orang, dan tidak terlalu ramai. Istri dan putri Zhang Han meninggalkan sofa untuk berlari ke arahnya. Ziyan memiliki kaki yang panjang, jadi ia membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mendekati Zhang Han dan memeluknya erat. Setelah beberapa saat, Ziyan memberikan Zhang Han kepada Meng Meng. Gadis kecil itu ingin sekali memeluk ayahnya. Papa, peluk aku. Meng Meng mengangkat kepalanya dan merentangkan kedua lengan kecilnya. Baiklah. Zhang Han tersenyum dan berjongkok untuk memeluk Meng Meng. Mua. Meng Meng mencium pipi Zhang Han 2 kali lalu berkata, Pak, kenapa Bapak lama sekali pulangnya? Lama sekali. Baiklah, ayah sudah berbicara dengan teman baikku sebelum dia kembali. Zhang Han berjalan ke sisi sofa sambil menggendong Meng Meng, ayo duduk dulu. Setelah semua orang duduk, Zhang Han memperkenalkan Chen Changqing kepada mereka, saya ingin memperkenalkan Chen Changqing, teman baik saya sejak kecil, kepada kalian. Dia adalah Kaisar Qing yang kalian kenal baik. Kaisar Qing. Mulut Lei Tianan sedikit bergetar. Wang Zanpeng dan yang lainnya juga merasakan akar gigi mereka mendingin. Gelar ini menakutkan di dunia seni bela diri. Zhang Li adalah satu-satunya yang menatapnya dengan santai dan berkata, bukankah itu kamu, Changqing kecil? Lili. Chen Changqing tersenyum pada Zhang Li lalu berdiri untuk menyapa yang lain, halo semuanya, saya Chen Changqing. Senang bertemu denganmu. Lei Tianan segera berdiri dan menyapanya. Wang Zanpeng dan Wang Ming mengikutinya. Meskipun Kaisar Qing sopan dan rendah hati, mereka tidak bisa hanya duduk di sofa dan menjawabnya dengan santai. Oleh karena itu, mereka semua berdiri secepat yang mereka bisa. Zhao Feng, Su Yong, Instruktur Liu, Leng Yue dan yang lainnya dengan hormat memanggilnya, Tuan Chen. Hanya 3 anggota keluarga Zhang Han yang tidak berdiri. Chen Changqing sedikit malu dan melambaikan tangannya, silakan duduk. Jangan terlalu sopan kepada saya. Kalian adalah tetua saudara Han dan juga tetua saya. Sikapnya membuat orang lain rileks. Mereka tidak menyangka Kaisar Qing yang terkenal begitu mudah didekati. Mudah didekati. Beberapa seniman bela diri yang hadir, termasuk Lei Tianan dan Wang Zanpeng, terkejut dengan pikiran mereka sendiri. Dia sama sekali tidak mudah didekati. Dia mudah didekati di depan Zhang Han. Jadi Zhang Hanyang adalah yang terhebat. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Han dengan kagum. Semua orang duduk. Namun Chen Changqing, yang menghadap Ziyan dan Meng Meng, tidak duduk. Dia sedikit menyipitkan matanya dan menatap kaki Ziyan dan Meng Meng. Tampaknya terlalu formal. Semua orang bisa merasakan rasa hormat Chen Changqing terhadap istri dan putri Zhang Han. Kakak ipar, dan Meng Meng. Ini pertama kalinya aku bertemu kalian, dan aku ingin memberimu sepasang gelang ini.
Semoga kalian menyukainya. Chen Changqing memanggil gelang-gelang itu, yang muncul di telapak tangan kanannya. Gelang pelindung jiwa. Kedua gelang tersebut merupakan objek ilahi dan harta roh tingkat keempat. Zhang Han tahu bahwa mereka mampu bertahan secara efektif terhadap serangan mantra, jadi dia sangat berterima kasih kepada Chen Changqing. Gelang itu berwarna putih susu, tampak seperti batu giok dan sangat indah. Namun, gelang itu terasa lebih seperti gelang kulit daripada gelang giok. Chen Changqing memegang ujung gelang itu dengan kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Ziyan. Terima kasih. Ziyan buru-buru berdiri dan menerima hadiah itu, gelangnya sangat indah. Changqing, silakan duduk. Kamu teman baik Zhang Han. Zhang Han menyimpan nomor ponsel lamamu, jadi aku tahu kamu punya hubungan baik dengannya. Haha, ya. Kakak ipar, anggap saja aku adiknya kakak Han. Chen Changqing tersenyum, lalu duduk di samping Zhang Han. Tidak sopan baginya untuk berbicara terlalu banyak dengan Ziyan. Ia merasa sebagai seorang adik, ia harus menjaga jarak yang pantas dari kakak iparnya, tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Hadiah-hadiah pun diberikan, dan Chen Changqing merasa sedikit rileks. Meng-meng, apakah menurutmu gelang ini cantik? Ziyan duduk kembali dan menatap Meng-meng. Mereka cantik, jawab Meng-meng tanpa ragu. Lalu apa yang harus kita katakan? Tanya Ziyan sambil tersenyum. Baiklah. Meng-meng menatap Chen Changqing, lalu melambaikan tangan kanannya dengan penuh kasih sayang seperti kucing keberuntungan. Terima kasih, kakak. Haha. Ziyan tertawa terbahak-bahak, bukan kakak. Seharusnya kau memanggilnya paman. Dia paman Chen. Terima kasih, paman Chen, kata Meng-meng lagi. Sama-sama, haha. Kakak Han, kakak ipar, putrimu sangat manis. Chen Changqing menyeringai. Semua orang lain juga terhibur dengan Meng-meng. Mereka semua menyukai Meng-meng. Pada saat yang sama, mereka menyadari kebenarannya. Ketika Meng-meng tumbuh dewasa, para pendukungnya sungguh menakjubkan. Dia memiliki Zhang Han yang sangat mencintainya, paman Chen Changqing, Gai Xingkong, Lei Tianan dan seterusnya. Itu menakjubkan dan mereka tidak berani memikirkannya lagi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Zhang Han memiliki identitas yang lebih menakjubkan. Dia adalah pangeran dari sekte Ksatria Surgawi. Itu di luar imajinasi mereka. Pakai gelangmu. Hadiah yang bagus. Zhang Han tersenyum, meraih gelang itu, dan memakaikannya di pergelangan tangan Ziyan dan Meng-meng. Sambil memberikan hadiahnya kepada Meng-meng, Zhang Han tersenyum, ayah akan melakukan trik untukmu. Hebat. Mata Meng-meng berbinar. Di matanya yang jernih, papanya menggoyangkan telapak tangannya di depan anak perempuannya yang lebih kecil. Gelang besar itu mengecil, mulai berkedip, lalu menghilang. Di mana? Meng-meng terkejut. Ayahmu menyembunyikannya, jawab Zhang Han sambil tersenyum. Wang Zanpeng, Lei Tianan dan lainnya semuanya tercengang. Sialan. Benarkah? Dua benda suci. Mereka mengira gelang yang tampak biasa saja ini mungkin merupakan kerajinan tangan yang berharga. Namun ketika Zhang Han memasang gelang itu pada istri dan putrinya dan membuat mereka menjadikan Ziyan dan Meng-meng sebagai tuan mereka. Yang lainnya mengenali harta karun itu dari ki khusus mereka. Mereka adalah dua objek ilahi. Bab 633 Tamu Keluarga Chen. Ini. Wang Zanpeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa dia telah salah memahami derajat berharga dari harta karun sebelumnya. Ketika keluarga Wang dan sekte kabut mistik bersaing memperebutkan bendera gunung dan sungai, dia merasa bahwa Siang Qitian hampir sama. Ada banyak harta karun. Namun mereka biasanya tidak melihatnya. Sejak bertemu Zhang Han, ia telah melihat pohon yang petir dan bunga yang petir di gunung, sumsum spiritual yang disebutkan Wang Ming, relik yang ditemukan oleh kapal kutukan di Singapura, tempat ia memperoleh benda suci dan pohon Yuan King. Ia juga melihat tumpukan batu permata yang diambil dari relik Gunung Heksue di timur laut, seikat herba yang diambil dari tanah yang ekstrim di kota Lin Hai, pedang tarian iblis dan zirah emas yang direbut Zhang Han, kartu-kartu Zhang Han yang dikenal sebagai benda ilahi, dan pedang api mengaum, senjata ilahi yang dulunya milik Du Donglai. Kini Zhang Han kembali memperoleh sepasang gelang yang dikenal sebagai benda ilahi. Sekarang Zhang Han memiliki 3 senjata ilahi atau objek ilahi, 5 objek ilahi dan harta karun tingkat surga yang tak terhitung jumlahnya. Apakah harta karun ini berharga? Tidak. Karena Zhang Han memilikinya sangat banyak. Pemikiran Wang Zanpeng sama dengan Lei Tianan. Harta karun Zhang Han mungkin sebanding dengan rumah harta karun Hong Kong pada suatu masa, pikir Lei Tianan. Mereka memandangi harta karun luar angkasa mereka sendiri yang telah keriput, lalu mendesah penuh emosi. Setidaknya harta karun ini masih berharga bagi mereka. Papa, kok bisa hilang? Bisakah kamu memanggilnya lagi? Meng-meng menatap pergelangan tangannya dan bertanya dengan bingung. Baiklah. Zhang Han ingin mencoba lagi.
Ziyan menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, dia tidak bisa mengeluarkannya. Lihat, gelang mama juga hilang. Meng Meng selalu memeriahkan suasana. Meng Meng, kamu belum memberitahu Paman Chen namamu. Chen Changqing menatap Meng Meng dan bertanya padanya. Paman Chen, namaku Zhang Yumeng, dan mereka semua memanggilku Meng Meng. Meng Meng menatap Chen Changqing dan menjawab. Zhang Yumeng nama yang bagus, bukankah itu pemberian kakak iparku? Tanya Chen Changqing sambil tersenyum. Tidak. Ziyan tak kuasa menahan senyum dan menutup mulutnya. Menatap Zhang Han, ia menjawab, Meng Meng lahir di San Diego dan awalnya bernama Emily. Tapi dia tidak suka nama itu dan mengubahnya menjadi Zhang Yumeng tanpa meminta pendapatku. Memikirkan saat itu, Ziyan merasa itu sangat menarik. Bagi setiap pasangan, masa pertama kali bertemu dan menjalin hubungan merupakan kenangan indah. Benarkah? Kakak Han. Kok bisa-bisanya kamu punya nama semanis itu? Chen Changqing tak kuasa menahan cibiran pada Zhang Han. Kau meremehkan kakakmu, Han. Ya, berani minum denganku malam ini. Zhang Han meliriknya. Mereka memiliki hubungan yang baik dan bisa bercanda satu sama lain tanpa rasa khawatir. Kakak ipar. Chen Changqing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dulu, kakak Han sering mengolok-olokku karena aku tidak bisa minum banyak dan selalu kehilangan arah. Aku ingin mengundangmu ke rumah keluarga Chen hari ini. Aku akan menyiapkan makan malam dan minum bersama kakak Han. Kakak ipar, apa kau keberatan? Tentu saja tidak. Ziyan tersenyum, dia bisa minum lebih banyak darimu. Mungkin sekarang dia bisa melakukan hal yang sama. Tidak peduli seberapa banyak Zhang Han minum, Ziyan belum pernah melihatnya mabuk. Ayo bertanding malam ini. Chen Changqing tersenyum. Changqing, kamu sangat tampan. Apa kamu punya pacar? Tanya Ziyan santai. Yang lainnya tertarik dengan pertanyaan itu. Mereka bertanya-tanya apakah Kaisar Qing punya pacar dan betapa cantiknya gadis itu. Apakah dia secantik Ziyan? Wajar jika seorang gadis cantik menjadi pacar seorang pahlawan. Aku tidak punya pacar. Chen Changqing melirik kerumunan, ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak punya waktu untuk mencari pacar. Aku sedang berkultivasi dan belum pernah punya kesempatan untuk keluar dengan bebas sampai saat ini. Kamu sangat tampan. Kenapa kamu belum punya pacar? Aku punya adik perempuan, yang juga agenku. Dia kembali ke Hong Kong untuk urusan bisnis, dan dia suka pria muda bermata besar dan berhidung mancung, kata Ziyan santai. Chen Changqing ketakutan dan buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, aku feminin dan lembut. Aku tidak sejantan dan setampan kakak Han. Kenapa aku tidak tahu kau punya dewi? Tanya Zhang Han bingung. Itu terjadi setelah aku meninggalkanmu sebelumnya, saat aku kelas 1 SMP. Sayang sekali aku terlambat dan berjanji untuk mencarinya, tapi aku baru punya waktu sekarang. Chen Changqing menggelengkan kepalanya pelan, setelah bertahun-tahun, mungkin dia sudah menikah dengan orang lain. Tapi aku masih ingin berusaha menemukannya. Semua orang tercengang mendengar kata-katanya. Apakah Kaisar Qing akan mencuri istri orang lain? Melihat ekspresi orang banyak, Chen Changqing buru-buru melambaikan tangannya. Saya hanya ingin menyelidiki situasinya, jadi saya bisa yakin. Oh, ya. Ziyan mengangguk. Kamu begitu tenang sampai-sampai kamu tidak memberitahu kami sampai sekarang. Zhang Han menatap Chen Changqing. Saat itu, saya terlalu malu untuk bicara lebih banyak, Chen Changqing tersenyum. Ya, Zhang Han mengenal Chen Changqing dengan baik, yang dulunya sangat membosankan. Di bawah pengaruh Zhang Han, ia menjadi lebih supel, tetapi sering diejek oleh Zhang Han karena karakternya. Mereka berbicara dari pukul 3 hingga pukul setengah 5 sore. Chen Changqing berdiri setelah menerima telepon dari keluarganya dan berkata, pesta makan malam di sana sudah siap, dan kamar tamu sudah disiapkan. Silakan beristirahat di sana beberapa hari ini, agar saya bisa menjamu Anda. Chen Changqing perlahan menjadi semakin terbuka sejak mengikuti Zhang Han. Kemudian, ia mulai berkultivasi dan akhirnya menjadi Kaisar Qing. Kini, Chen Changqing adalah tulang punggung keluarga Chen. Chen Changqing dapat menjaga kemakmuran keluarga Chen selama 100 tahun. Chen Changqing telah tumbuh dewasa, dan dia memiliki terlalu banyak kualifikasi sebagai seniman bela diri di alam ilahi. Akan mudah bagi mereka untuk didaftarkan oleh sekte manapun di dunia kecil. Jadi sekarang, posisi Chen Changqing di keluarga Chen lebih tinggi daripada kepala keluarga. Terlebih lagi, anggota keluarga lainnya mendengar bahwa Zhang Han yang diundang makan malam kali ini. Zhang yang kejam dari Hong Kong. Anggota keluarga Chen sangat gembira dan keluarga lainnya sangat iri pada mereka. Sekarang keluarga Chen didukung oleh Chen Changqing dan Zhang Hanyang, dan mereka adalah saudara. Kedengarannya lebih seperti lelucon. Zhang Han dan temannya mengemasi barang bawaan mereka, meminta Zhao Feng untuk memeriksa barang bawaan mereka, dan kemudian pergi ke keluarga Chen menggunakan beberapa Rolls-Royce.
Pergerakan Zhang Han diketahui banyak orang yang tertarik padanya. Sekarang semua keluarga besar di Sangjing memperhatikan setiap gerak-geriknya di sini. Mereka semua terdiam ketika melihat semua mobil mewah itu. Baik Zhang Hanyang maupun Kaisar King sama-sama hebat, dan mereka tidak berani membayangkan apa yang dapat mereka capai melalui kerja sama satu sama lain. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu menindas mereka, kecuali monster-monster alam ilahi yang sudah lama tak terlihat. Chen Changqing, Zhao Feng dan instruktur Liu memimpin dalam mengantar ke keluarga Chen. Su Yong mengikuti mereka bersama Zhang Han dan keluarganya di mobilnya. Chen Changqing tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Ia duduk di kursi belakang dan memejamkan mata. Sekarang dia tampak seperti Kaisar King sungguhan. Bahkan instruktur Liu dan Zhao Feng merasakan tekanan darinya. Mereka tahu bahwa bukan niat Kaisar King, melainkan King-nya sendiri yang memberi mereka perasaan seperti itu. Sebagai seorang seniman bela diri di alam ilahi, Kaisar King berbeda dari orang biasa. Tubuh, meridian, indera jiwa, dan kekuatan spiritualnya semuanya sempurna. Dia telah mengucapkan selamat tinggal pada tubuh manusia biasa, jadi dia secara tidak sengaja akan mengeluarkan sejumlah ki yang tidak biasa dan membuat orang lain merasakan tekanan. Tetapi instruktur Liu dan Zhao Feng merasakan lebih banyak tekanan psikologis saat ini. Karena mereka berdua tahu bahwa Kaisar King sedang mengikuti mereka. Tekanan sekecil itu tidak membuat mereka gugup. Di tengah jalan, Zhao Feng memimpin dan berkata, "Kaisar King, apakah Anda dan tuan saya bermain bersama sejak kecil? Keluarga Chen seharusnya lebih kuat daripada keluarga Zhang, kan? Bagaimana mungkin Anda, maksud saya memanggil tuan saya dengan sebutan Han?" Zhao Feng sangat jelas bahwa terkadang posisi sebuah keluarga juga menentukan posisi seseorang. Anak-anak dari keluarga besar jarang memanggil mereka yang posisinya lebih rendah dengan sebutan kakak laki-laki. Mendengar ini, Chen Changqing tersenyum santai, "Panggil saja aku saudara Chen." Chen Changqing berpikir sejenak dan menjawab, "Aku berbeda dengan kakak Han, aku dulu introvert dan tidak berani bicara dengan orang lain. Baru saat bersama kakak Han aku menjadi supel. Saat itu, kekuatan kedua keluarga kami agak berbeda, dan keluarga Zhang lebih kuat karena ayah kakak Han sangat berkuasa. Tetapi meskipun keluarga kami lebih kuat, aku tetap memanggilnya kakak Han. Ya, dia punya pesona pribadi yang luar biasa." "Apakah bosnya sangat baik saat itu?" tanya instruktur Liu dengan rasa ingin tahu. "Ya, dulu dia sangat supel. Dia saleh dan teliti, seperti kakak laki-laki, dan dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan sifat dan prinsipnya. Jika dulu kakak Han masih muda dan bersemangat, sekarang dia lebih stabil setelah menikah. Aku tidak bisa menggambarkan perasaanku secara detail, tetapi aku bisa merasakan kekuatannya yang semakin kuat tersembunyi di balik penampilannya yang stabil dan damai." Chen Changqing mendesah penuh emosi. Kekuatan mengerikan Zhang Han di balik penampilannya yang damai adalah untuk keluarganya. Keluarganya adalah hartanya, dan siapapun yang berani menyakiti mereka akan langsung dibasmi olehnya. Ini adalah saudara laki-laki yang dikenal Han Chen Changqing. Kemudian Chen Changqing menatap Zhao Feng dan bertanya, "Apakah kamu murid saudara Han?" "Murid sungguhan." "Tentu saja." Instruktur Liu menjawab dengan iri, "Dia murid pertama dan satu-satunya bos kami." Biasanya, Zhao Feng mengelola aset, perusahaan, tanaman, ternak, dan segala sesuatu milik bos seperti pengurus rumah tangganya. "Sungguh beruntung saya bisa bertemu guru saya secara kebetulan. Guru saya menyelamatkan hidup saya, mengajari saya cara berkultivasi, dan mengubah saya dari orang biasa menjadi seorang Grandmaster bela diri dalam waktu setengah tahun. Sungguh seperti mimpi," kata Zhao Feng penuh emosi sambil mengemudi. "Hanya butuh setengah tahun bagimu untuk menjadi seorang Grandmaster seni bela diri." Chen Changqing terkejut dan menatap Zhao Feng dengan bingung. Bahkan dengan darah naga King, dia tidak mencapai tahap Grandmaster secepat Zhao Feng. "Bukan hanya saya. Ada grup keamanan Meng Meng di perusahaan kami, dan seluruh 100 anggotanya dilatih dan diajar oleh guru saya. Di antara mereka, ada 6 Grandmaster bela diri, 72 master tingkat surga, dan beberapa master tingkat bumi yang kurang berbakat," jawab Zhao Feng dengan tenang. Kaisar King tidak akan tertarik pada mereka dan kekuatan mereka, jadi Zhao Feng berani memberitahunya semua informasi ini. Zhao Feng tahu bahwa setiap seniman bela diri di alam ilahi memiliki indera jiwanya sendiri, yang membantu mereka memperkirakan kekuatan orang lain kapanpun mereka mau. Lagi pula, Chen Changqing adalah saudara laki-laki Zhang Han, dan Zhao Feng tidak perlu merahasiakan sesuatu darinya. Zhao Feng tidak tahu bahwa Kaisar King tercengang mendengar kata-katanya. "Benarkah?" tanya Chen Changqing. Dia sedikit terkejut. Zhang Han melatih 100 seniman bela diri dalam setengah tahun, di antaranya ada 6 Grandmaster seni bela diri dan banyak master tahap surgawi dan tahap bumi. Siapa yang bisa percaya itu? Kalau hal ini diketahui keluarga besar lainnya, mata mereka pasti merah karena iri. Nilai 100 seniman bela diri ini sangat tinggi, dan bahkan sebagian besar keluarga besar,
termasuk keluarga Chen, tidak memiliki begitu banyak seniman bela diri. Hanya kekuatan beberapa sekte lama yang dapat mencapai tingkat ini. Kelompok keamanan yang luar biasa seperti itu dilatih oleh Han Ge dalam waktu setengah tahun. Zhao Feng dan instruktur Liu merasa sangat bangga ketika melihat ekspresi Chen Changqing. Zhao Feng menjelaskan, karena metode kultivasi, metode latihan tubuh, dan sumber daya seni bela diri guru saya luar biasa. Ya, sahut instruktur Liu, bos telah mengajarkan kami setidaknya 80 jenis metode kultivasi, yang disesuaikan dengan kondisi fisik setiap orang. Tak ada yang bisa menandinginya karena ia memiliki metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Metode budidaya. Chen Changqing berkata perlahan, yang terpenting, metode kultivasi, metode latihan tubuh, dan sumber daya seni bela diri yang memadai memungkinkanmu untuk mencapai terobosan cepat. Sepertinya saudara Han memiliki setidaknya satu jenis benda suci. Ini. Zhao Feng ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak bisa memberitahu Anda lebih banyak. Ya, kami tidak bisa memberitahu Anda lebih banyak. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, sebaiknya Anda menunggu bos memberitahu Anda secara langsung. Instruktur Liu juga menanggapi sambil tersenyum. Kenapa? Chen Changqing bertanya dengan heran, apakah saudara Han memiliki lebih dari satu benda suci? Reaksinya cepat, dan dia sangat menyadari sesuatu dari ekspresi instruktur Liu dan Zhao Feng. Awalnya, dia mengira Zhang Han memiliki benda suci dan benda suci, tetapi dia melihat ekspresi dua orang di depannya. Chen Changqing terkejut. Apakah dia memiliki lebih dari satu objek suci? Sepertinya saudara Han juga punya rahasia besar. Mata Chen Changqing berbinar. Saudaranya Han tidak berubah sama sekali. Chen Changqing sedikit terkejut karena dia tidak menyangka saudara Han begitu hebat. Dia merasa senang untuk Zhang Han. Saat mereka sedang berbincang-bincang, iring-iringan mobil tiba di rumah keluarga Chen. Rumah besar keluarga Chen terletak di jantung bagian timur Sangjing, di tengah kota, bersebelahan dengan area villa, dikelilingi bangunan-bangunan rendah. Tidak ada bangunan tinggi di area tersebut dalam radius 1 km. Ini adalah rumah bangsawan yang sangat mewah dengan segala jenis bangunan dan fasilitas di dalamnya, termasuk arena pacuan kuda, lapangan golf, kolam renang terbuka, bangunan kuno dan modern dan seterusnya, menunjukkan kekuatan keluarga Chen. Panglima Perang Klan Chan memberi keluarga Chen kedudukan tinggi. Zhang Guangyu lah yang membantu keluarga Zhang melampaui keluarga Chen. Lagi pula, tak seorang pun memiliki identitas sehebat Zhang Guangyu, pangeran dari sekte Ksatria Surgawi seperti Zhang Han. Bisa juga disimpulkan betapa tingginya kedudukan Musue, karena hanya sedikit seniman bela diri yang berani memprovokasinya. Zhang Han merupakan pengecualian. Zhang Han tidak mengetahui identitas ayahnya pada awalnya, jadi bahkan Ziyan tidak tahu mengapa Zhang Han begitu percaya diri. Zhang Han sekarang berada di tahap akhir yayasan, dan dia tampaknya cukup kuat. Bagaimana dengan tahap bawaan? Panggung eliksir. Dan semua tahapan berikutnya hingga mencapai tahap kesengsaraan terakhir. Ziyan baru saja tahu bahwa suaminya dulunya adalah seorang pendekar kuat tingkat ke-9 dari tahap kesengsaraan akhir. Tetapi dia tidak tahu apa artinya. Hanya Zhang Han sendiri yang mengetahui tingkat ke-9 dari tahap melewati kesengsaraan. Ketika iring-iringan mobil itu tiba di tempat parkir keluarga Chen, mereka melihat sekelompok besar orang berdiri di tepi tempat parkir. Totalnya ada 16 atau 17 orang, termasuk Patriark Chen dan banyak anggota keluarga inti. Mereka semua tampak sangat antusias dan bersemangat. Bahkan Patriark Chen pun sering menggosok-gosokkan tangannya. Mereka datang. Mereka dihibur oleh iring-iringan mobil itu. Zhang Hanyang adalah saudara laki-laki Chen Changqing, dan kedatangannya memotivasi seluruh keluarga Chen. Mereka semua sibuk mempersiapkan diri untuk menjamu tamu-tamu terhormat ini dengan standar tertinggi. Bang bang bang. Dengan suara pintu dibuka dan ditutup, semua orang keluar di bawah tatapan Chen. Patriark, ini saudara laki-laki saya, Han, Zhang Han atau Zhang Hanyang. Ini Ziyan, adik ipar saya, Ziyan, dan ini putri mereka, Meng Meng. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Zhang, Nona Zi, dan Meng Meng yang manis. Patriark Chen menyapa semua orang dengan hangat, termasuk Meng Meng. Meng Meng sedikit malu. Ia bersembunyi di kaki Zhang Han dan melambaikan tangan kecilnya, "Halo, Paman." Paman. Patriark Chen, yang berusia 50-an, terkejut dan menyentuh jenggotnya, "Saya suka." "Haha, saya merasa jauh lebih muda sekarang." Mohon maafkan kata-katanya. Ziyan tersenyum. Meng Meng tidak tahu banyak tentang cara memanggil orang tua karena Ziyan tidak mengajarinya terlalu banyak. Alasan utamanya adalah karena gadis kecil itu jarang berinteraksi dengan orang asing sebelumnya. Ini Rong Jiaxin, bibi kakak Han. Ini Wang Ming, suaminya. Ini. Chen Changqing memperkenalkan keluarga dan teman-teman Zhang Han satu persatu.
Oleh karena itu, mereka berdiri di tepi tempat parkir selama 5 menit sebelum berjalan menuju restoran dan disambut hangat oleh seluruh anggota keluarga Chen. Semua keluarga Chen menganggap makan malam hari ini sebagai tonggak sejarah. Kaisar Qing memerintah era ini dengan kekuatannya. Namun mereka juga mengakui bahwa ini adalah era Zhang Hanyang, Zhang yang tanpa ampun. Dengan hubungan mereka, posisi keluarga Chen akan sekuat emas. Ini adalah sesuatu yang ingin mereka lihat. Bab 634 Pertempuran di atas Laut Utara. Restoran keluarga Chen memiliki 3 lantai, yang paling mewah adalah restoran terbuka di atas lantai 3. Perjamuan keluarga Chen biasanya diadakan di lantai 1 dan 2, sementara lantai 3 hanya dibuka selama festival musim semi dan beberapa festival penting. Sedangkan restoran terbuka termewah di atas lantai 3 adalah milik Panglima Perang Klan Chan dan hanya dibuka setiap kali beliau kembali. Ruang makan didekorasi bak istana, dan lantainya bertahtakan emas. Setiap langkah di atasnya akan mengikuti pola yang ada di lantai, jadi hanya beberapa pelayan profesional yang bertanggung jawab untuk membersihkan ruangan. Seiring bertambahnya usia, Panglima Perang Klan Chan mulai bosan makan di tempat mewah seperti itu. Ia pun lebih suka makan di halaman sebuah pulau kecil di Laut Utara. Tuan Zhang, Nona Zi, silakan naik ke atas. Patriark Chen telah tinggal di dekat mereka dan memandang mereka dengan penuh semangat. Dia begitu gembira, seakan-akan dia akan menikah. Di tangga menuju lantai 3, Patriark Chen memberi isyarat. Melihat lantai emas, Wang Ming tertegun, haruskah kita memakai penutup sepatu? Dia melihat lemari sepatu di dekatnya dengan penutup sepatu tergantung di dalamnya. Tidak. Patriark Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu adalah penutup sepatu yang digunakan oleh staf yang bertugas membersihkan. Jadi mereka langsung menuju atap. Rasanya seperti taman udara, mewah, segar, dan indah. Terdapat meja makan persegi panjang di restoran tersebut. Sebotol anggur merah dan selusin botol anggur putih klasik tertata di atas meja. Nilai anggur tersebut lebih dari 10 juta yuan, belum lagi beragam bahan makanan mahal berkualitas tinggi yang disiapkan oleh keluarga Chen. Ketika rombongan ini berjalan sampai ke atas, mereka melihat beberapa generasi muda keluarga Chen dan teman-teman mereka diundang makan malam bersama di lantai pertama dan lantai kedua. Ketika mereka melihat sekelompok orang ini, mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ketika rombongan tamu lewat, keluarga Chen dan teman-teman mereka terdiam, dan seluruh restoran menjadi sangat sunyi. Namun, ketika Zhang Han dan teman-temannya meninggalkan lantai 3, yang lain mulai membicarakan mereka. Patriark kita terlihat seperti seorang Kasim yang mengikuti kaisar, ya, dia terlihat sangat antusias. Bukan cuma antusiasme. Dia tidak tertawa seperti ini bahkan ketika cucunya lahir. Kau sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa kau tidak melihat Zhang Han di samping patriark kita? Dia setenar saudara kita Changqing. Dia sangat kuat dan bahkan lebih kuat daripada saudara Changqing. Benarkah? Meskipun Zhang Hanyang adalah kakak laki-laki saudara Changqing, kudengar saudara Changqing telah mencapai kemajuan pesat, yang membuatnya lebih baik daripada Zhang Hanyang. Ah, kau tidak mengerti apa yang kukatakan. Lihat wanita yang berdiri di samping Zhang Hanyang. Dia adalah Ziyan, sang dewi. Dia secantik tokoh-tokoh dalam dongeng. Putri mereka juga, dan aku sangat menyukainya. Sungguh luar biasa Zhang Hanyang menikahi Ziyan. Tak ada Ziyan kedua di dunia ini. Semua orang di sekitar pria itu terdiam. Oke, apa kau menilai kekuatan mereka dari pacar mereka? Kedatangan Zhang Han dan kawan-kawan membuat generasi muda keluarga Chen gembira. Sepertinya mereka akan tinggal di sini. Kakak Changqing sudah menyiapkan banyak kamar untuk mereka. Bolehkah kami meminta foto bertanda tangan kakak Ziyan? Mereka semua memikirkannya. Berbeda dengan generasi tua, anak muda menganggap hari ini sebagai momen bersejarah. Mereka hanya ingin berfoto dengan Ziyan dan meminta tanda tangannya. Seorang pria di kerumunan itu tertegun dan bingung, matanya penuh keraguan. Gadis kecil tadi sepertinya adalah gadis kecil cantik dalam video siaran langsung Kakak Dong. Mereka yang telah melihat siaran langsung Sun Dongheng di sampingnya mengonfirmasi dugaannya. Sekarang mereka ingin berfoto dengan Meng Meng. Jika diizinkan, mereka juga ingin pergi ke pesta makan malam. Sayang sekali semua orang yang bisa naik ke atas memiliki posisi penting dalam keluarga Chen. Saat itu senja, dan matahari terbenam di barat menyebarkan cahaya lembutnya ke seluruh bumi, membuat suasana di restoran terbuka Chen lebih hangat. Setelah semua orang duduk, beberapa pelayan datang membawa buah dan camilan. Para tamu mengobrol riang selama 5 menit sebelum hidangan disajikan. Tepat pada saat ini, Panglima Perang Klan Chan dan Gai Singkong berada di balik awan gelap terang. Mereka ingin langsung mendarat, tetapi saat Zhang Han melihat mereka, jari telunjuk kanannya bergerak. Panglima Perang Klan Chan terdiam, ini rumahmu atau rumahku? Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mendarat di depan restoran dan berjalan ke atas bersama Gai Singkong.
Penatua. Patriark Chen dan anggota lainnya menyapa, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Gai Xingkong. Gai Xingkong dan Panglima Perang klan Chan, Chen Changqing dan Zhang Han duduk di satu sisi. Saat itu, hidangannya hampir siap. Selain bebek panggang Kuan Jude, ikan bakar Wushan, dan hidangan klasik lainnya, masih banyak lagi hidangan istimewa. Percakapan menjadi lebih tenang saat mereka makan. Zhang Han jarang berbicara dengan orang lain, karena ia sedang fokus menyajikan makanan Mengmeng. Sate babi rebus gula batu adalah hidangan terkenal dari Seritan. Warnanya merah cerah, dagingnya renyah namun empuk, dan rasanya lezat. Aromanya sangat harum, terutama kulitnya. Konon katanya bisa mempercantik kulit, dan Anda bisa makan lebih banyak. Zhang Han mengambil sepotong daging babi yang hanya sedikit tipis dan berkulit tebal, lalu memasukkannya ke dalam mangkuk kecil Mengmeng yang lucu. Kemudian, ia menggerakkan sumpitnya untuk menyajikan sepotong besar daging babi kepada Ziyan. Para tamu di pesta seperti itu biasanya bersikap lembut. Mereka tidak makan terlalu banyak pada kesempatan ini. Itu tentang percakapan, anggur, yang meningkatkan perasaan dan bisnis. Tetapi setelah tinggal bersama Zhang Han, Ziyan menemukan bahwa aturan tidak tertulis sebelumnya tidak ada gunanya. Dengan dukungan kekuatan yang besar, aturan-aturan palsu itu sama sekali tidak diperlukan. Seperti sekarang, Zhang Han menyajikan makanan untuk istri dan putrinya, yang membuat mereka sangat bahagia dan mendorong orang lain untuk menyajikan makanan kepada istri mereka dengan cara yang sama. Mereka menemukan kembali keintiman mereka yang telah lama hilang, yang membuat suasana di restoran semakin hangat. Lezat, manis, dan harum. Tangan kecil Mengmeng memegang sepasang sumpit panjang. Ia menikmati hidangan yang disajikan Zhang Han sambil bergumam. Aku akan membuatnya sendiri untukmu saat kita kembali ke Hong Kong. Zhang Han tersenyum. Zhang Han tidak sering menggerakkan sumpitnya. Setelah Mengmeng selesai makan, ia mengambil sendok kecil dan menyajikan hidangan lain. Pada saat yang sama, ia memperkenalkan, ini tahu kepiting, sejenis masakan Beijing. Masakan ini menggunakan tahu selatan. Setiap kali Mengmeng selesai makan, Zhang Han akan menyajikannya hidangan lain. Penampilan Zhang Han di meja makan tidak pernah berubah. Ia tidak pernah peduli dengan acara dan aturan makan. Dia hanya ingin putrinya yang cantik menikmati makanannya. Ketika orang lain sedang mengobrol, mereka sesekali melihat ke arah Zhang Han. Banyak dari mereka juga teringat masa kecil anak-anak mereka dan sangat merindukan masa itu. Mengmeng seharusnya menjadi anak yang tumbuh besar di rumah kaca. Akhirnya, nikmatilah kue kuning kerajaan. Zhang Han telah mencari makanan yang paling cocok di meja untuk Mengmeng. Ada sekitar 50 hidangan, dan Mengmeng sudah kenyang sebelum sempat mencoba setiap hidangan. Untungnya, Zhang Han lahir dan besar di ibu kota, jadi dia tahu hidangan spesial apa yang harus dimakan. Jadi, dia dengan cerdik menghindari hidangan umum saat menyuapi Mengmeng. Kue kuning kekaisaran terakhir berada agak jauh dari Zhang Han. Namun tepat setelah Zhang Han memperkenalkannya, yang lain segera memberikan hidangan itu kepadanya. Zhang Han memberi Mengmeng sepotong kue. Setelah Mengmeng selesai memakan kue kuning itu, dia meletakkan sumpitnya dan menatap Zhang Han, "Pak, saya sudah kenyang." "Baiklah." Zhang Han tersenyum dan berpikir Mengmeng sudah cukup makan, jadi dia mengambil tisu dari samping dan menggosok bibirnya yang berminyak. "Aku juga kenyang." Melihat Mengmeng menatap sofa di belakangnya dengan mata cerahnya, Ziyan menyeka bibirnya dan bertanya, "Mengmeng, apakah kamu ingin bermain di sana?" "Ya." Mata Mengmeng berbinar, "Aku ingin bermain dengan mainan di sana." "Pergilah bersamanya." Zhang Han menyentuh kepala Mengmeng. Ziyan duduk bersama Mengmeng di sofa dan mengeluarkan dua mainan kecil dari tasnya agar Mengmeng bisa bermain. Zhang Han memandangi mereka sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke meja. Chen Changqing tersenyum dan berkata, "Saudara Han, Anda bisa melakukan segalanya lebih cepat daripada yang lain. Sekarang saya baru saja selesai berkultivasi, dan putri Anda telah tumbuh menjadi seorang gadis. Dia sangat imut sehingga saya bahkan ingin punya anak perempuan sendiri." Zhang Han merenung, dan akhirnya memberikan jawaban positif, "Hidupmu akan berbeda dengan anak-anak. Sepertinya seluruh dunia sudah menjadi milikmu sebelum anak-anakmu lahir, lalu kau ingin memberikan seluruh dunia padanya, dan tentu saja, istrimu." Apa yang dikatakan Tuan Zhang masuk akal. Benar. Changqing, kamu sekarang berusia 26 tahun dan sudah cukup dewasa untuk menikahi seorang gadis. Patriark Chen tertawa. Aku tidak terburu-buru. Kita memang berumur panjang sebagai seniman bela diri, tapi istri dan anak-anakku akan menjadi tulang belulang lebih cepat daripada aku. Chen Changqing menggelengkan kepalanya. Panglima Perang klan Chan menganggukkan kepalanya sedikit, karena apa yang dikatakan Chen Changqing adalah kebenaran. Namun Zhang Han tidak setuju dengannya. "Kenapa aku begitu enggan mendengarkanmu? Apa aku orang yang tidak kompeten?" Alih-alih mengungkapkan ketidakpuasannya,
Ia berkata dengan penuh arti, umur panjang adalah kata yang sangat sakral. Di dunia ini, mungkin hanya dewa yang bisa hidup selamanya. Mereka hidup bersama matahari, bulan, langit, dan bumi. Aku belum pernah melihat dewa seperti itu selama bertahun-tahun ini. Ya, rentang hidup para pendekar di alam ilahi hanya 3 hingga 500 tahun, dan kita pada akhirnya akan mati, kata Gai Singkong dengan penuh emosi. Mungkin sudah menjadi hukum alam bahwa manusia akan mati, kata Chen Changqing. Ketika para seniman bela diri yang hebat sedang mengobrol, yang lain terdiam dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Ketiga guru negara dewa di tempat kejadian semuanya sepakat bahwa masa hidup mereka memiliki akhir. Namun, tepat setelah mereka selesai, Zhang Han menyesap anggur merah, terkekeh, dan berkata perlahan, aku tidak tahu apakah kau pernah melihat berita seperti itu. Beberapa orang mengatakan bahwa ada ruang 2 dimensi dan 3 dimensi di dunia. Apa yang ada di luar alam semesta? Bagaimana jika begitu banyak planet hanyalah parasit di tubuh raksasa, dan kita manusia hanyalah bakteri di tubuh parasit? Teorinya cukup menarik, tetapi juga benar bahwa alam semesta tidak terbatas dan bumi sangat kecil. Sambil berbicara, Zhang Han menatap matahari terbenam dan mendapati malam telah tiba. Suara Zhang Han melunak, kita bisa hidup selamanya jika kita berhasil mendapatkan metode untuk menjadi abadi. Panglima Perang Klan Chan, Gai Singkong dan Chen Changqing semuanya tercengang mendengar kata-katanya. Panglima Perang Klan Chan sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap Zhang Han dengan heran. Dia tidak berani menebak arti kata-kata Zhang Han. Lagi pula, makhluk abadi hanya muncul dalam legenda. Mereka mengobrol cukup lama. Jadi dia mengambil segelas anggur merah dan menatap Chen Changqing. Mereka berdenting dan Zhang Han berkata setelah menyesapnya, kita tampaknya sudah cukup dekat dengan Laut Utara. Setelah Zhang Han meninggalkan ruang makan, mereka yang tersisa di ruangan itu saling memandang dengan bingung. Pukul 11.15 malam ini, di tengah Laut Utara, Zhang Han yang akan melawan Kaisar Qing. Anak muda yang menarik. Mata Panglima Perang Klan Chan berbinar. Ia terkekeh dan berkata, Changqing, saudaramu, Han, ingin bersaing denganmu. Berusahalah sebaik mungkin malam ini dan tunjukkan padanya kekuatan keluarga Chen. Dalam kasus ini, Panglima Perang Klan Chan tidak menganggap Zhang Han sebagai junior, tetapi sebagai pangeran dari Sekte Ksatria Surgawi. Penatua Chen, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Belum pasti siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Gai Singkong tersenyum misterius. Ya, Wang Zanpeng sangat menantikan pertarungan malam ini. Ia bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berkata, Han tahu segalanya. Jangan meremehkannya. Kalau begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bersaing dengan saudara Han malam ini. Chen Changqing menggelengkan kepalanya sedikit, dan matanya penuh kegembiraan. Dia juga ingin melihat sejauh mana kultivasi saudara Han telah tercapai. Daripada kembali beristirahat, mereka memutuskan untuk minum di sini sampai jam 11 malam. Setelah duduk selama 1 jam lagi, Patriark Chen dan beberapa anggota lainnya merasa lelah. Mereka penasaran dengan pertempuran itu, tetapi mereka tidak berencana untuk menontonnya, jadi mereka kembali beristirahat. Jam 10 malam. Panglima Perang Klan Chan, Gai Singkong, Chen Changqing, Wang Zanpeng, Wang Zanzong, Wang Ming, Rong Jiaxin, Zhao Feng, Instruktur Liu dan Su Yong semuanya memimpin perjalanan ke Laut Utara. Leng Yue tidak pergi bersama mereka karena dia yakin bahwa Zhang Han tidak terkalahkan. Selain itu, semua orang pergi menonton pertarungan, tidak meninggalkan satupun seniman bela diri di sini untuk menjaga Ziyan dan Meng Meng kecuali dia. Jika dia tahu Zhang Han dapat kembali melalui portal khusus di saat kritis, dia mungkin juga akan pergi menonton pertempuran. Pukul 10, Zhang Han mulai bercerita seperti biasa. Setelah sekitar 10 menit, Meng Meng tertidur. Ziyan mendahului bangun dari tempat tidur dengan pijamannya, memberikan mantelnya kepada Zhang Han, dan berkata lembut, bersenang-senanglah. Aku akan bermain ponsel, menonton film, dan tidur saat kamu pulang. Oke. Zhang Han mengangguk. Ia menggenggam kedua pipi Ziyan yang halus, mencium bibir merahnya, lalu terbang keluar jendela. Laut Utara di malam hari memiliki keindahan yang unik. Meski tampak seperti laut, itu hanyalah danau pedalaman. Pada saat ini, di tengah Laut Utara, sekelompok besar orang berdiri di tepi pulau tempat Panglima Perang Klan Chan biasanya tinggal. Mereka semua ada di sini untuk menyaksikan pertempuran. Chen Changqing berdiri di udara 100 meter dari depan, menghadap bulan yang melengkung. Dia sedang mengatur napasnya, dan semua orang bisa melihat ekspresi tenangnya. Dia akan menghadapi tantangan Zhang Han dalam kondisi terbaiknya. Sekarang jam 11 malam, Instruktur Liu memeriksa waktu dan mengumumkan dengan gembira, bos akan tiba dalam waktu kurang dari 15 menit. Mereka semua tercengang saat melihat Zhang Han dengan jelas. Zhang Han tampak berubah menjadi bayangan gelap di kejauhan. Sungguh menakjubkan betapa cepatnya dia.
Setiap langkah yang diambilnya, sosoknya akan bergerak maju 100 meter. Dalam 3 tarikan napas, ia tiba di tempat dekat pulau itu dari kejauhan. Dia juga tergantung di udara, menghadap Chen Changqing. Dengan kecepatan ini saja, dia lebih baik daripada banyak seniman bela diri di tingkat pertama alam ilahi. Panglima Perang Klan Chan tak kuasa menahan desahan. Semua orang bersorak dan berusaha membuka mata selebar mungkin. Mereka ingin menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Pada saat yang sama, Chen Changqing juga membuka matanya, kilatan cahaya hijau melintas di matanya, lalu perlahan berbalik dan menatap Zhang Han. Saudara Han, saya telah berkultivasi selama 10 tahun, dan saya tidak berani mengendur. Saya telah bertempur ratusan kali dan tidak pernah gagal. Lagi pula, saya memiliki darah naga king dan kekuatan saya melampaui imajinasi banyak orang, meskipun saya baru menggunakan 30% darahnya. Sedangkan untukmu, Saudara Han, trik indera spiritualmu lebih kuat daripada kakekku, dan aku belum pernah melihat orang sepertimu. Tapi kau belum mencapai alam ilahi. Mengapa tidak menunda pertempuran ini sampai kau mencapai tahap itu? Bab 635 Pertempuran yang menakjubkan. Apa yang dikatakan Chen Changqing benar. Hanya ketika seniman bela diri maju ke alam ilahi, mereka dapat memahami kesenjangan antara alam ilahi dan Grandmaster seni bela diri. Mereka bisa merasakan bahwa Master Kekuatan Ki dan Grandmaster bela diri hanyalah level pemula. Ketika mereka maju ke alam ilahi, akan ada perubahan dalam diri mereka. Perubahan yang paling mencolok adalah persepsi mereka tentang langit dan bumi menjadi lebih dalam, seolah-olah mereka dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi sesuka hati. Mereka akan memiliki indera spiritual, yaitu trik pikiran, dan kemampuan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan sebelum membuat rencana. Selain itu, mereka dapat menggunakan energi seminimal mungkin sambil membentuk serangan terkuat. Baik itu kemampuan tempur berkelanjutan mereka atau kemampuan lainnya, mereka akan banyak berubah. Mereka hanyalah manusia biasa sebelum mencapai alam ilahi, dan setelah itu mereka akan terlahir kembali. Ini adalah titik awal yang baru. Seperti yang dikatakan Zhang Han, mereka akan selalu fana jika mereka gagal mencapai tahap bawaan. Dalam beberapa hal, tahap keilahian setara dengan alam ilahi. Keduanya pada dasarnya sama, tetapi masih terdapat beberapa perbedaan halus. Semua orang tahu bahwa ada kesenjangan besar antara panggung Zhang Han dan Chen Changqing. Tetapi mereka tidak menyangka Zhang Han akan tetap teguh dalam menghadapi situasi ini. Changqing, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri di alam ilahi. Nyatanya, alam ilahi hanyalah permulaan. Zhang Han mendesah. Benarkah? Suara gemuruh menggelegar terdengar di tubuh Chen Changqing. Ia mengulurkan tangan kanannya dan langsung merasakan energi tak terlihat berkumpul di lengannya. Ia berkata, aku tidak hanya berhasil mencapai alam ilahi, tetapi juga mendapatkan darah naga king. Sederhananya, aku bisa melubangi gunung dengan kekuatan naga Azure. Baiklah. Aku akan menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, jawab Zhang Han. Bang, Zhang Han menyerbu Chen Changqing dengan kecepatan supersonik. Dengan tinju Zhang Han, terdengar suara guntur yang mengerikan di udara. Pada saat ini, semua orang di sekitar sedikit terkejut. Mereka tidak menduga Zhang Han akan menjadi orang pertama yang bergerak. Tetapi apa yang terjadi kemudian mengejutkan mereka. Hebat! Chen Changqing tertawa terbahak-bahak, lalu mengumpulkan kekuatan naga Azure dengan tangan kanannya. Di benak semua orang, bayangan samar naga tampak melingkari lengan kanan Chen Changqing. Ia menerjang maju dan meninju Zhang Han langsung. Suara itu bergulung dan menyebar ke segala arah, seolah-olah langit dan bumi berguncang. Tinju Zhang Han dan Chen Changqing saling berhadapan. Jaraknya 10 meter, dan tinju mereka tidak saling bersentuhan. Namun, energi tinju mereka menyatu, berputar di sekitar mereka, dan berubah menjadi angin kencang. Pakaian mereka berdua berderak. Aku hanya mengerahkan 50% tenagaku, bagaimana denganmu? Chen Changqing tersenyum tipis. 30%. Mata Zhang Han sedikit menyipit. Chen Changqing yang tadinya bangga, tertegun mendengar perkataan Zhang Han. Dia ingin membantahnya, tetapi dia tahu bahwa Zhang Han tidak pernah repot-repot berbohong tentang hal-hal ini. Namun yang lain tidak berpikir demikian. 30%. Apa itu terlalu rendah? Lei Tianan menyeka dahinya dan berpikir 70% lebih masuk akal. Agak berlebihan. Panglima Perang Klan Chan menghela napas dan ragu dalam hati, apakah Zhang Han seorang pria dengan kesombongan yang kuat? Sebelum dia selesai berpikir, terjadi perubahan yang menyenangkan, yang membuatnya terdiam dan membelalakkan matanya. Kedengarannya seperti hujan. Untuk sesaat, dalam radius 100 meter di sekitar Zhang Han dan Chen Changqing, cahaya indah berkelap-kelip, seolah-olah berada di langit berbintang, tetapi penglihatan berbintang itu dibuat oleh Zhang Han. Seolah-olah seluruh langit berbintang adalah milik Zhang Han. Penglihatan berbintang itu dipenuhi dengan kekuatan cahaya bintang, kekuatan yang tersimpan di langit dan bumi.
Pemanfaatan kekuatan langit dan bumi oleh Zhang Han, terutama kekuatan cahaya bintang yang begitu agung, tidak dapat dibayangkan di mata Panglima Perang Klan Chan. Semua energi bintang, bagaikan badai energi dahsyat, senantiasa berkumpul di tangan kanan Zhang Han, menjadikan energi pukulannya bagai lautan luas. Tubuh Chen Changqing terdorong mundur 5 meter. Ia bergegas menggunakan kekuatan Azure Dragon untuk melawan. Ia sama sekali tidak berani mengerahkan tenaga, karena meskipun mengerahkan seluruh kekuatannya, ia merasa tidak akan mampu menahan serangan Zhang Han terlalu lama. Ia hanya berharap badai energi itu akan berlalu sedikit lebih cepat. Di saat yang sama, Chen Changqing tak kuasa menahan diri untuk bertanya, gerakan apa ini? Belum pernah terdengar. Tindakan ini tampaknya mustahil bagi Panglima Perang Klan Chan. Zhang Han tersenyum pada Chen Changqing tanpa berkata apa-apa. 2 detik kemudian, Zhang Han melambaikan tangan kanannya, mengubah seluruh kekuatan bintang menjadi garis tinju yang ringan dan meninju Chen Changqing. Terdengar suara tumpul, dan Chen Changqing mundur tak terkendali sejauh lebih dari 100 kaki. Dia mendengar nada tenang Zhang Han, aku menyebutnya pukulan mengguncang bintang. Zhang Han berhenti sejenak, lalu mengatakan sesuatu yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Untuk saat ini, aku hanya bisa menggunakan 10% hingga 20% kekuatannya. Saat aku berhasil menembus batas dan mengaktifkan lebih banyak kekuatan bintang, kau takkan bisa menahan pukulanku lagi. Ini. Chen Changqing sedikit menyipitkan matanya karena terkejut. Dia terkejut dengan kekuatan Zhang Han. Adapun Panglima Perang Klan Chan dan yang lain di tepi pulau, mereka semua tercengang. Jika dia maju ke alam ilahi dan menggunakan jurus ini lagi, ada kemungkinan dia akan mengalahkan Changqing, kata Panglima Perang Klan Chan dengan serius. Dia tidak pernah menyangka Zhang Han bisa melakukan gerakan sehebat itu. Ekspresi wajah Lei Tianan dan Wang Zanpeng berubah beberapa kali, dan akhirnya mereka menghela napas penuh emosi. Han tahu begitu banyak keahlian unik. Tetua Chen, kau akan memahaminya jika kau lebih sering bertemu dengannya. Dia seperti makhluk abadi yang terlahir kembali. Apa yang dia ketahui sungguh menakjubkan. Ya. Wang Zanpeng menambahkan, Penatua Chen, Anda tidak tahu bahwa kemampuan Arai Han luar biasa. Kami belum memahami gambar 100 formasi yang ia buat untuk kami setelah beberapa bulan mempelajarinya. Lagi pula, Han tahu cara membuat pil, dan tingkat keberhasilannya hampir 100%, sementara jumlah kegagalan kuali sangat sedikit. Saya benar-benar tidak tahu apakah ada yang tidak bisa ia lakukan. Dia menemani Meng Meng setiap hari. Awalnya, Anda mungkin berpikir dia picik, tetapi dengan kontak yang mendalam, Anda akan menyadari bahwa dia kembali ke alam, kata Wang Zanzong dengan penuh emosi. Bukan. Zhao Feng tak kuasa menahan diri untuk berkata, terakhir kali aku mendengar guruku berkata bahwa beliau berlatih setiap hari untuk menekan kekuatannya, yang sebenarnya adalah tentang trik pikiran indera spiritual. Apa yang kalian bicarakan? Panglima Perang Klan Chan terkejut. Ia menatap Zhao Feng dan Zhang Han dengan tatapan heran. Sepertinya trik pikiran indera spiritualnya telah melampauiku dan kemungkinan besar akan mencapai level alam bumi. Apakah trik pikiran indera spiritualnya masih ditekan? Apa yang dia tunggu? Adapun Kaisar King, dia sangat gembira sekarang. Saudara Han, saya sangat terkejut dengan pukulan Anda. Saya tidak menyangka kekuatan Anda melebihi ekspektasi saya. Anda adalah orang pertama dalam 100 tahun terakhir yang menantang seorang pria di tingkat medium alam dewa sebagai Grandmaster. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Apakah menurut Anda itu tidak masalah? Dia khawatir Zhang Han akan terluka akibat buruknya pengendalian kekuatannya, jadi dia meminta izin kepada Zhang Han terlebih dahulu. Kenapa tidak? Zhang Han tertawa terbahak-bahak dan semua orang merasakan ki yang menakutkan di sekelilingnya. Suaranya seakan datang dari langit, Changqing, aku belum mengerahkan seluruh kekuatanku sejak aku terkenal. Jika kau bisa memaksaku bertarung dengan seluruh kekuatanku, kau boleh bangga pada dirimu sendiri di dunia seni bela diri. Semua orang merasakan kebanggaan Zhang Han dalam kalimat ini. Ini disebut ekor bergoyang naga biru. Chen Changqing membuat gerakan melempar dengan tangannya dan berteriak. Arus balik laut utara di bawah kakinya, berpadu dengan roh dalam radius 100 kaki dan kekuatan spiritual serta indera jiwa yang kuat di dalam tubuhnya, kemudian menyatu menjadi seekor naga raksasa sepanjang 100 kaki di bawah pengaruh metode rahasia. Suara berat itu menusuk hati para penonton, dan naga air raksasa itu bagaikan separuh gunung Tai yang menekan Zhang Han. Di udara, naga air itu menghentakkan ekornya dengan kecepatan ekstrim dan diam-diam menembus penghalang suara, membentuk suara siulan yang dahsyat. Jurus yang bagus. Zhang Han melihat jurus Chen Changqing dan mengangguk, tapi itu masih belum cukup untuk menghadapiku. Aku akan menahan jurusmu dengan formasi 4 simbol dan formasi kura-kura hitam. Zhang Han mengeluarkan semua 18 kartunya. Kemudian ia mulai membuat formasi 4 simbol dengan energi indera spiritualnya. Formasi 4 simbol dapat berubah-ubah,
dan Zhang Han pernah menggunakan formasi kura-kura hitam sebagai metode pertahanan untuk menahan serangan kekuatan spiritual. Sekarang setelah Azure Dragon Waging Tail menjadi semacam serangan indera jiwa, Zhang Han memutuskan untuk menggunakan metode pertahanan yang sesuai. Jiwa naga banjir berubah menjadi cahaya hijau, yang mulai mengelilingi kura-kura hitam emas untuk membentuk formasi kura-kura hitam. Cahaya keemasan pucat berubah menjadi tempurung kura-kura dengan garis-garis yang jelas, dan menyerbu ke arah Azure Dragon Waging Tail milik Chen Changqing. Pertarungan dua jurus itu juga merupakan pertarungan tipu daya pikiran dan indera spiritual. Tampaknya tidak ada yang memenangkan ronde ini. Namun ketika Azure Dragon Waging Tail milik Chen Changqing menghilang, yang lain masih dapat melihat formasi 4 simbol milik Zhang Han. Chen Changqing menghela napas, seharusnya aku tidak menggunakan Azure Dragon Waging Tail karena aku lupa bahwa trik pikiran indera spiritualmu itu hebat. Tapi, kau tidak bisa melakukan gerakan yang lebih kuat dengan trik pikiran indera spiritualmu, kan? Mungkin. Zhang Han menjawab dan dengan cepat menggerakkan jarinya, sebaiknya kau melawan formasi 4 simbolku terlebih dahulu. Formasi 4 simbol, naga di laut es. Saat Chen Changqing membuat gerakan aneh dengan tangannya, sejumlah besar indera jiwa mulai mengalir, dan berkumpul membentuk garis besar kepala naga besar di atas kepalanya. Garis besar kepala naga besar itu terlihat sangat jelas. Sambil menatap naga banjir itu dengan pandangan menghina, tiba-tiba ia membuka mulutnya yang berdarah. Raungan naga menyebar ke segala arah, bahkan lautan indera jiwa Zhang Han pun terguncang. Guntur kayu tai di atas lautan indera jiwanya terbangun, dan Zhang Han buru-buru menekannya. Lalu dia melihat naga banjirnya mundur seperti tikus menghadapi kucing. Hampir saja hancur berkeping-keping karena raungan naga itu. Zhang Han mengambil kembali 18 kartunya. Faktanya, ia menggunakan benda ilahi, yang tidak adil bagi Chen Changqing yang tidak memiliki senjata. Namun, Chen Changqing berada di tahap alam ilahi, dan akan lebih tidak adil bagi Zhang Han untuk melawannya. Zhang Han adalah pemain dominan dalam 2 ronde duel, yang mengejutkan semua orang di pulau itu, termasuk Panglima Perang Kelancan. Zhang Han hanyalah seorang Grandmaster. Sungguh menakjubkan baginya untuk melampaui Changqing dengan kemampuan dan kekuatannya. Panglima Perang Kelancan berkata perlahan, tapi masih ada celah besar antara tahap alam ilahi dan tahap Grandmaster, dan Changqing pasti akan memenangkan pertempuran. Dia belum menggunakan banyak keahliannya. Kata-katamu masuk akal. Gai Singkong terpengaruh oleh kata-kata Penatua Chen, tapi kau tidak tahu berapa banyak keterampilan yang belum digunakan Han. Benarkah? Panglima Perang Kelancan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kita lihat saja nanti. Segel King Ming. Zhang Han menghancurkan keempat naga yang terbentuk oleh trik pikiran indera spiritual Chen Changqing dengan segel King Ming sebelum mereka dapat tumbuh hingga panjang 10 meter. Baiklah. Chen Changqing merasa tertekan, aku tidak bisa menggunakan trik pikiran indera spiritualku untuk menghadapimu. Chen Changqing meraung, dan sosoknya terbagi menjadi 4 bagian, menyerang Zhang Han dari depan. Duplikasi. Lebih dari 100 Zhang Han muncul di depan Chen Changqing. Ketika dia mengamatinya dengan pikirannya, dia menemukan bahwa setiap sosok tampak nyata. Chen Changqing tidak berdaya dan memanggil pedang lunak. Kak Han, kau bahkan memaksaku menggunakan pedang bayanganku yang tak terduga. Aku memang kalah dalam pertempuran ini, tapi aku masih ingin menguji batas kemampuanmu. Pedang penyeberangan langit. Chen Changqing mengayunkan pedangnya dan pedang itu bersinar di langit, bagaikan kilat, menerangi area di dekatnya dalam sekejap. Chen Changqing hanya menggunakan 30% kekuatannya saat melakukan gerakan ini. Ia berada di alam ilahi dan merasa itu sudah cukup. Changqing, kau membuat kesalahan lagi dengan menggunakan pedang di depanku. Zhang Han menghela napas dan tertawa. 99 figur palsunya menghilang, dan Zhang Han yang asli melompat untuk menghindari pedang yang hendak mendekatinya. Pada saat yang sama, pedang hitam panjang muncul di tangan kanannya. Apa yang dilihat semua orang di tanah adalah cahaya hijau besar jatuh dari langit. Hahaha, bagus. Ki pedang naga biru. Chen Changqing mengayunkan pedang lembutnya dengan 50% kekuatannya. Akan tetapi, dia hanya mampu menahan gerakan Zhang Han dengan kekuatan 50% dan tidak dapat melawan lagi. Kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara seperti guntur. Terjadi ledakan di langit, yang menyebabkan angin kencang di dekatnya dan membuat ombak di air bergulung-gulung. Gerakan pedang yang dahsyat. Hebat. Chen Changqing tertawa dan terus menyerang dengan pedangnya. Setiap gerakannya lebih ganas dan lebih rumit daripada gerakan sebelumnya. Pada saat yang sama, ia membuat beberapa gerakan unik dari darah naga king. Zhang Han terpaksa mundur. Bukannya Zhang Han tidak mengerahkan segenap tenaganya, tetapi sekalipun ia mengerahkan jurus pedang terkuat yang bisa digunakannya saat ini, ia tetap akan ditindas habis-habisan oleh Kaisar King yang menyerang dengan segenap tenaganya. Orang-orang di tepi pantai tercengang melihat pertempuran mereka.
Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang Grandmaster dapat bertarung seperti ini dengan seseorang yang berada pada tahap medium alam dewa. Zhang Han terus mundur di bawah tatapan semua orang. Chen Changqing terus mengerahkan seluruh kekuatannya hingga Zhang Han mundur beberapa ratus meter. Benarkah? Zhang Han tetap tenang sambil melangkah mundur. Namun kata-kata Zhang Han terlalu mengejutkan. Mungkin kau bisa melihatnya suatu hari nanti, bukan sekarang. Zhang Han mengambil pedang tarian iblis dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka aku tidak bisa mengalahkanmu dengan gerakan pedang ini. Ketika Chen Changqing melihat ini, dia mengira Zhang Han akan berhenti, jadi dia juga berhenti dan menatap Zhang Han dari jarak 10 meter. Dengan kekuatan alam ilahi dan bantuan pedang bayangan yang tak terduga, senjata ilahi, aku berusaha keras untuk menekanmu. Aku bisa melihat betapa terkejutnya kakekku dari ekspresi wajahnya. Chen Changqing memaksakan senyum. Haha, pertempuran belum berakhir. Zhang Han memberinya senyum penuh arti. Tiba-tiba, pedang api menderu muncul di tangan kanan Zhang Han disertai gelombang panas. Aku akan menunjukkan kepadamu pedang pemotong air yang asli. Bab 636 Nasihat. Melihat cahaya merah yang sangat menyilaukan ini, semua orang di ujung pantai terkesiap. Jantung Zhao Feng berdebar kencang, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia mengira jika ia maju ke Grandmaster Realm, ia akan mampu melihat kesenjangan antara dirinya dan masternya. Akan tetapi, tampaknya ia tidak hanya gagal melihat celahnya, tetapi ia juga semakin tertinggal dari gurunya. Zhao Feng kemudian menyadari betapa hebatnya gurunya sebagai seorang kultivator. Gai Xingkong, Panglima Perang Klan Chan, adalah orang yang paling terkejut di sana karena hanya dia dan Zhao Feng yang dapat merasakan betapa dahsyatnya serangan Zhang Han. Kekuatannya tak tertandingi. Sejauh ini adalah serangan terkuat dalam pertarungan malam ini. Di hadapan semua orang, ilusi besar sebuah pisau jatuh dari langit ke air di antara Zhang Han dan Chen Changqing. Kedalaman air di tengah laut utara lebih dari 10 meter. Dan ilusi pisau itu seolah telah membelah air menjadi dua bagian. Sebuah jalur sepanjang 30 meter pun terungkap. Ilusi itu membawa momentumnya sendiri dan terus menebas ke bawah, membelah jurang sedalam 10 meter di dasar laut. Instruktur Liu dan yang lainnya tercengang dengan apa yang mereka lihat. Sialan, bos mau membelah laut utara jadi dua. Kekuatannya luar biasa banget. Keren banget. Panglima Perang Klan Chan terdiam sejenak ketika mendengar itu. Lalu ia berkata, aku takjub melihat betapa banyak senjata yang bisa ia gunakan. Dari mana ia belajar keterampilan pedang yang mengesankan itu? Setiap gerakannya begitu unik dan kuat. Mereka bertanya-tanya bagaimana Zhang Han bisa menguasai begitu banyak keterampilan. Mereka merasa seolah-olah ia telah belajar kultivasi bahkan sejak bayi yang baru lahir. Mereka punya banyak alasan untuk merasa heran. Keahlian rahasia macam apa itu? Murid-murid Panglima Perang Klan Chan mengecil. Intensitas serangan itu mengejutkan mereka semua, dan tampaknya belum berakhir. Chen Changqing kemudian mengungkapkan apa yang ada di benak orang-orang. Ia berseru kaget, dia belum selesai. Mendengar itu, Zhang Han tersenyum dan berkata, itu baru permulaan. Hari ini bukan harimu untuk menguji batas kemampuanku, ini hariku untuk menguji batas kemampuanmu. Saat Zhang Han berbicara, Chen Changqing tampak begitu kecil berdiri di depan ombak raksasa. Ini baru permulaan. Ombak bergulung-gulung, dan orang-orang berteriak. Saat itu, Zhang Han berkata dengan tenang, Changqing, alam ilahi hanyalah permulaan. Dunia ini jauh lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Meletakkan fondasi yang kokoh untuk kultivasi adalah prioritas utama. Aku bisa maju ke alam ilahi hari ini jika aku mau. Aku di sini hari ini untuk menguji fondasimu. Sekarang, berusahalah sebaik mungkin. Tetapi sebelum mereka sempat memikirkannya, mereka tertarik dengan apa yang terjadi di depan mereka. Dalam sekejap, gelombang raksasa itu berubah menjadi ribuan pedang, mendekati Chen Changqing dari segala arah. Ini, seru Chen Changqing dengan ekspresi muram. Ia memang sangat stres saat menghadapi pedang air yang luar biasa. Dia menggenggam pedang bayangan yang tak terduga itu lebih erat dan berkata dengan suara rendah, pedang itu sangat kuat, tapi tidak cukup. Dalam sekejap, Chen Changqing mengayunkan pedang lembutnya sebanyak 36 kali. 36 pedang ki keluar ke segala arah. Langit menjadi tidak stabil seolah-olah telah diledakkan tanpa pandang bulu oleh ribuan bom. Akan tetapi, pedang air itu jumlahnya terlalu banyak. Aku bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam gerakan itu, kata Gai Xingkong, tatapannya tertuju pada 36 garis ki pedang. Intensitas kekuatannya membuat jantungnya bergetar. Ada satu hal yang tidak diceritakan Panglima Perang Klan Chan kepada orang lain. 36 pedang merupakan kartu truf Changqing. Ia telah menyimpulkan dalam benaknya bahwa Zhang Han pasti akan menjadi pemenang hari ini. Pemuda itu akan memenangkan pertarungan dengan cepat dan sempurna, yang merupakan indikasi mengejutkan dari kekuatannya yang luar biasa.
Zhang Han baru saja mencapai alam ilahi, sementara Chen Changqing sudah berada di tahap medium alam dewa. Sungguh tak terbayangkan Zhang Han mampu menahan serangan Chen Changqing begitu lama. Changqing sudah mulai memainkan kartu asnya, Zhang Han benar-benar membuatku terkesan, tapi kupikir masih ada celah di antara mereka, kata Panglima Perang Klan Chan. Sayang sekali. Gai Xingkong juga menghela napas. Dia mengakui bahwa Zhang Han sangat berbakat, tetapi dia juga bersikeras bahwa Zhang Han akan gagal hari ini. Dia hanya bisa memenangkan pertarungan ini jika Kaisar Qing menginginkannya. Kurasa dia sudah cukup mengesankan. Sambil memikirkannya, Gai Xingkong menatap Zhang Han dan tersenyum. Lalu ia berpikir, anak muda itu sudah cukup mengesankan. Generasi muda akan melampaui generasi tua. Para penonton itu kini berada dalam suasana hati yang rumit. Mereka menyaksikan kekuatan luar biasa yang bangkit. Mereka melihat pedang Qi dan pedang air saling melahap. Di jalan di depan gerbang di sisi lain Taman Beihai, 3 mobil berhenti. Yang terdepan adalah Volkswagen Beetle modifikasi dengan sasis rendah. Kapten Detasemen Burung Vermilion, duduk di dalamnya, bersama Kapten Kura-Kura Hitam yang bertubuh gemuk. Aku sibuk seharian. Aku benar-benar lelah. Ada puluhan ribu pendekar di sini dan mereka menciptakan 19 kasus kriminal, yang masih kurang satu dari jumlah yang kami perkirakan, kata Kura-Kura Hitam sambil menggelengkan kepala. Aku harus makan teripang lagi di restoran Beimu untuk menebus kerja kerasku. Aku belum makan atau minum apapun sejak pagi ini. Aku juga belum makan apa-apa. Aku kelaparan, Jiang Yanlan mendengus dan mengedipkan matanya. Bos kami, Tianlang, pernah memberitahu kami bahwa trik indera spiritual Sang Hanyang sangat kuat. Dia sudah begitu kuat sebelum naik ke alam berikutnya, hanya Tuhan yang tahu betapa hebatnya dia nanti jika dia berhasil mencapai alam berikutnya. Dia, Kura-Kura Hitam mengerutkan bibirnya dan berkata, dia goblin tua yang jahat. Lan, dengarkan aku, mungkin dia roh kuno yang telah merasuki tubuh seorang pemuda. Jauhi dia, atau mungkin dia akan memakanmu hidup-hidup. Dia sekarang didukung oleh Panglima Perang Klan Chan, Gai Xingkong, dan Kaisar Qing. Bahkan Tianlang pun tidak mau berurusan dengannya. Set. Ketiga mobil itu melaju kencang di jalan dalam kegelapan seperti 3 hantu. Untungnya, tidak ada yang melihat mereka. Kalau ada yang melihat, dia mungkin berpikir, kenapa kamu ngebut banget? Ada apa buru-buru? Namun, keempat orang di dalam mobil itu semuanya adalah seniman bela diri di puncak Grandmaster. Mereka telah menggunakan trik indera spiritual mereka untuk merasakan apa yang terjadi di sekitar. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka mengalami kecelakaan mobil. Jika terjadi sesuatu, mereka dapat menghentikan mobil sekaligus dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri. Beetle yang dimodifikasi menjadi yang terdepan, dan pengemudi biasa akan langsung menabrak kumbang tersebut karena momentum kecepatan yang tinggi, tetapi Azure Dragon dan White Tiger segera menepi. Ketiga mobil itu telah tiba di tepi Laut Utara. Mereka keluar dari mobil setelah itu. Lalu mereka saling memandang, hanya untuk melihat raut wajah masing-masing berubah. Tak lama kemudian, mata mereka tertuju pada pusat Laut Utara. Hari sudah gelap dan pandangan samar, tetapi mereka masih bisa melihat awan gelap bergulung-gulung. Dilihat dari gemuruh guntur, badai sedang mendekat. Mereka semua tahu bahwa ada 2 tokoh besar yang bertarung di sana. Bukankah disitulah Panglima Perang Klan Chan tinggal? Mulut naga biru bergetar. Apakah Panglima Perang Klan Chan sedang bertarung dengan seseorang? Setelah itu, Ye Tianlang segera menutup telepon. Suara mendesing. Sial, Tianlang sudah datang, tanya Kura-Kura Hitam terkejut. Ia terkejut dan hampir jatuh ke laut. Dia ada di restoran, menunggu kita makan malam, kata Jiang Yanlan sambil melirik Kura-Kura Hitam. Kemudian, 2 teratai menyala muncul di bawah kakinya. Ia terbang lebih cepat lagi, melesat ke arah Ye Tianlang seperti bintang jatuh. Naga Azure tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Tubuhnya kemudian bermandikan cahaya biru, dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Gerakan Kapten Macan Putih lebih sederhana. Ia melangkah di permukaan laut dan menciptakan banyak ombak. Dengan begitu, ia juga berlari cepat ke depan. Secepat kilat, Ye Tianlang menjadi orang pertama yang tiba. Ketika dia melihat 2 pria bertarung dengan sengit di udara, dia ragu-ragu dan bergumam, itu mereka. Dia bertanya-tanya mengapa pertarungan mereka begitu intens. Kau di sini. Panglima Perang Klan Chan melirik Ye Tianlang. Mereka telah bertarung setidaknya selama 10 menit, kata Gai Xingkong. Dia pernah mendengar tentang Ye Tianlang sebelumnya, tetapi mereka belum pernah bertemu langsung. Saat ia melihat Ye Tianlang, ia merasa Ye Tianlang tampak seperti pengemis, atau bisa dibilang pengemis yang tampan. Gai Xingkong juga tahu dengan jelas bahwa pria ceroboh ini adalah salah satu seniman bela diri paling kuat di dunia ini.
Ye Tianlang sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Gai Xingkong, jadi dia bertanya, mereka sudah bertarung lebih dari 10 menit. Kenapa tidak ada pemenangnya? Apakah Kaisar King sengaja melakukan ini? Keempat orang itu semua tercengang ketika menyadari siapa kedua petarung itu. Bukankah itu Zhang Hanyang dan Kaisar King? Kenapa mereka bertengkar lagi? Tanya Jiang Yanlan dengan linglung. Bagaimana mungkin Zhang Hanyang sekuat itu? Tidak. White Tiger menyipitkan matanya dan berkata dengan yakin. Kaisar King sangat kuat. Seorang Grandmaster tidak akan pernah bisa bertarung seimbang dengan seorang Grandmaster di alam ilahi. Aku yakin Kaisar King sengaja melakukan ini. Dia tidak berusaha sekuat tenaga. Tapi, lihat fluktuasi energi yang kuat ini. Apa mereka terlihat tidak mengerahkan seluruh tenaga mereka, balas Jiang Yanlan. Ia kemudian melihat ke arah pertarungan dan berkata, serangan mereka jelas berada di level alam ilahi, tapi sepertinya mereka belum menggunakan metode rahasia apapun untuk bertarung. Pertarungan berintensitas tinggi berlangsung selama 5 menit. Setelah Kaisar King mundur hampir 100 meter, pertarungan akhirnya melambat. Changqing, kau menghunus pedangmu terlalu pelan, kata Zhang Han sambil mengayunkan pedangnya dan bergerak maju. Pedang adalah raja dari segala senjata. Pedang haruslah mulia dan elegan. Gerakannya harus luwes, anggun, dan lincah. Keahlian pedangmu haruslah rapi dan jelas, seperti naga terbang. Ilmu pedangmu haruslah tidak konvensional dan tak terduga. Namun, golok adalah yang paling berani di antara semua senjata. Golok itu berani, perkasa, dan kuat. Kau harus agresif saat menggunakan golok dan kau harus luwes saat menggunakan pedang. Aku ingin mengikuti kata hatiku dalam bergerak, itulah mengapa aku memilih menggunakan golok. Ada ribuan senjata di dunia ini, dan aku sudah mempelajari pedang dan saber. Kemampuan pedangmu terlalu lemah. Seharusnya lebih agresif. Petik 2. Chen Changqing mengangkat alisnya ketika mendengar itu. Ia melambaikan beberapa ki pedang lagi dan bertanya, pedangku adalah Raja Pedang Lunak. Pedang ini memiliki niat yang aneh dan tak terduga. Pedang itu mengandung banyak perubahan yang bisa kukendalikan dengan pikiranku. Jika terlalu agresif, pedang itu akan terlalu mirip dengan jurus memotong air milikmu. Ia bingung. Kombinasi yin dan yang memang jalan yang benar, tetapi terkadang, sulit untuk menjaga keseimbangan dalam satu gerakan tertentu. Kau salah, Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata. Sejujurnya, ilmu pedangmu bahkan lebih rendah daripada tingkat pemula karena kau memilih jalan yang salah. Level pemula, tanya Chen Changqing. Ia terdiam cukup lama, lalu berargumen, keahlianmu canggih, dan keahlianku punya kelebihan tersendiri. Zhang Han berhenti saat mengatakan itu. Tujuan pertarungan hari ini adalah untuk membimbing Chen Changqing. Semua orang yang hadir tercengang setelah mendengar kata-kata Zhang Han. Nama jurus ini adalah Teratai Iblis Bayangan Gelap. Dengan bantuan pedang bayangan yang tidak dapat diprediksi, Zhang Han melakukan gerakan yang menakjubkan. Bunga teratai hitam tiba-tiba turun dari langit di atas dan mekar terbalik. Chen Changqing mengangkat kepalanya dengan linglung. Retak, suara retakan itu bergema di benaknya, karena pemahamannya tentang ilmu pedang telah hancur. Bab 637 Bagaimana Anda tahu begitu banyak? Zhang Han adalah, dan akan selalu menjadi kakak laki-lakinya. Saat dia melihat teratai hitam cemerlang ini, dia hampir tidak percaya bahwa itu terbentuk oleh ki pedang yang sangat indah. Dia bertanya-tanya keterampilan pedang indah apalagi yang bisa begitu sempurna. Chen Changqing mengangkat kepalanya dan memperhatikan bunga teratai hitam yang berguguran. Untuk sesaat, ia sedikit linglung. Bahkan Chen Changqing pun terkejut, belum lagi orang lain yang ada di sana. Panglima Perang Klan Chan dan Gai Xingkong tidak dapat lagi berdiam diri dan menonton. Mereka terbang lebih dari 10 meter di atas tanah dan mengamati bunga teratai yang berguguran. Mereka tampak tidak senang. Seperti teratai sungguhan, dan masih berputar. Jurus ini sangat rumit. Apa latar belakang Zhang Han? Apakah dia benar-benar dirasuki oleh kekuatan kuno, gumam Panglima Perang Klan Chan dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dibayangkannya sangat mirip dengan kebenaran. Zhang Han telah berkultivasi selama 500 tahun dan mencapai tingkat ke-9 alam kesengsaraan. Ketika ia hendak mencapai keabadian, guntur ilahi dari langit menimpanya. Itulah yang disebut kesusahan guntur. Awan gelap bergulung di atas tanah dan di langit. Beberapa dari mereka yang tersambar guntur akan bereinkarnasi. Zhang Han mendapati bukan hanya pikirannya, tetapi juga kekuatan fisiknya telah kembali. Ia merasa seolah-olah ia telah tumbuh sekuat dulu. Namun, Tuhan sepertinya telah melewatkan sesuatu, yaitu pohon Thunder yang telah disempurnakan Zhang Han selama 18 tahun. Pohon itu tersembunyi di telinganya. Itulah sebabnya mengapa Zhang Han dapat mencapai kemajuan pesat dalam waktu sesingkat itu, kalau tidak, dia tidak akan pernah mampu tumbuh begitu cepat dalam kultivasinya. Ini, kata Ye Tianlang yang tiba-tiba menjulang lebih dari 10 meter dan tampak muram.
Ia berkata dengan suara berat, aku benar-benar terkesan dengan kemajuan yang telah dicapai Zhang Hanyang. Jika suatu hari nanti ia maju ke alam ilahi, ia pasti akan menjadi Raja Abadi lainnya. Raja Abadi. Panglima Perang Klan Chan tersentak begitu mendengar dua kata itu. Bahkan Gai Singkong bertanya dengan bingung, apa maksud Raja Abadi? Panglima Perang Klan Chan memandangi teratai hitam yang berputar perlahan dan menjawab, Raja Abadi adalah gelar yang sangat mulia, artinya, ia adalah seniman bela diri terkuat di alam ilahi. Dalam 100 tahun terakhir, hanya ada satu Raja Abadi, yaitu Zhang Shenwang di Sekte Ksatria Surgawi. Ia mengalahkan semua lawannya dan dianugerahi gelar ini. Kompetisi untuk gelar ini diadakan setiap 100 tahun sekali. Hanya yang memiliki bakat terbesar yang bisa menjadi pemenang. Zhang Han sudah sangat kuat, dan mungkin saja ia bisa menjadi Raja Abadi jika ia maju ke alam ilahi. Dengan begitu, akan ada dua Raja Abadi di Sekte Ksatria Surgawi. Sungguh luar biasa. Yah, Zhang Hanyang sendirilah yang seharusnya tahu jawabannya, kata Panglima Perang Klan Chan sambil tersenyum pahit. Mata Gai Singkong menyipit, karena serangan ini diam-diam telah menimpanya. Orang-orang ini telah berbicara selama hampir 30 detik. Ketika bunga teratai jatuh di kepalanya, Chen Changqing perlahan menutup matanya. Ia dengan keras melemparkan pedang api menderu ke depan. Lalu ia merentangkan tangannya dan menggoyangkan tubuhnya. Pada saat itu, Chen Changqing mengeluarkan kekuatan penuh garis keturunannya. Chen Changqing telah menggunakan lebih dari separuh kartu asnya, tetapi ia hanya imbang dengan Zhang Han. Ia tidak menggunakan skill pamungkasnya karena takut tidak dapat mengendalikan kekuatannya dengan baik. Namun, ia tidak tahu bahwa Zhang Han memiliki cara untuk menghindari bahaya meskipun ia menggunakan skill pamungkasnya. Bisakah kau merasakannya? Tanya Zhang Han ketika dia melihat Chen Changqing menetralisir serangan itu. Kata-kata Zhang Han mengejutkan semua orang di sekitarnya. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Zhang Han. Apa yang dikatakan Zhang Han selanjutnya membuat hati mereka bergetar. Ia berkata dengan tenang, kekuasaan ditakdirkan untuk dikendalikan oleh manusia. Kekuatan yang kugunakan tadi mengikuti kata hatiku. Ia hanya ada saat aku menginginkannya. Ia lenyap saat aku menginginkannya lenyap. Kau tentu tahu tentang ilmu pedang, tapi itu bukan milikmu. Ia akan tetap menjadi milikmu selama kau bisa memaksanya mengikuti kata hatimu. Kau harus berlatih lebih keras. Baru pada saat inilah Jiang Yanlan dan yang lainnya akhirnya tahu bahwa Zhang Hanyang sedang memberi pelajaran kepada Kaisar Qing. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, karena mereka tahu Kaisar Qing adalah seorang tokoh terkemuka di alam ilahi. Dilihat dari postur Kaisar Qing, ia tampak mendengarkan Zhang Hanyang dengan sangat rendah hati. Orang-orang bertanya-tanya apakah ini benar-benar Kaisar Qing yang mereka kenal. Aku mengerti. Aku bisa merasakannya sekarang, teriak Chen Changqing. Ia membuka matanya dan cahaya menyilaukan memancar darinya. Ia kemudian menatap Zhang Han dan berkata dengan suara lantang dan jelas, makna sebenarnya dari keterampilan itu perlu kupahami dengan baik sebelum aku menggunakannya. Aku masih harus menempuh jalan panjang sebelum benar-benar memahami keterampilan itu. Begitu dia mengatakan hal itu, ekspresi wajah Panglima Perang Klan Chan membeku. Apa maksudmu? Tanya Chen Changqing. Cahaya di matanya meredup. Ia meraih pedang bayangan yang tak terduga itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa aku tidak sadar kalau aku telah melakukan kesalahan. Itu kesalahan besar, Zhang Han mengangguk dan berkata. Metode kultivasimu mungkin belum sempurna. Itu mengancam nyawamu dan membatasi kekuatanmu. Dilihat dari semua gerakanmu, kultivasimu menekankan keterampilan-keterampilan dengan atribut jiwa, tetapi kau melewatkan satu hal penting, atau, harus kukatakan, cara kultivasimu salah. Panglima Perang Klan Chan tercengang mendengar kata-kata itu, tetapi Ye Tianlang mulai terkekeh. Panglima Perang Klan Chan membuka matanya lebar-lebar setelah mendengar kata-kata itu. Saat itu, pupil mata Panglima Perang Klan Chan mengecil. Ia menjadi gugup dan berteriak, berhenti. Sudah cukup. Dia tidak ingin mereka melanjutkannya karena ada terlalu banyak orang yang menonton, dan mereka harus lebih berhati-hati tentang itu. Zhang Han melirik Panglima Perang Klan Chan dan berhenti berbicara. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Han berbalik dan pergi, meninggalkan orang-orang yang tercengang itu. Dia pergi tanpa penundaan. Itu sangat cepat. Jiang Yanlan menatap instruktur Liu dengan amarah yang membara di matanya. Pria nakal itu melambai padanya. Katakan sekali lagi dan aku akan mengirimmu ke dasar danau, Jiang Yanlan memperingatkan sambil menggertakkan giginya. Aku nggak sabar. Hari ini panas banget, dan aku mau dinginin badan di sana, jawab instruktur Liu sambil senyum nakal. Zhang Han berjanji untuk memberikan Kaisar Qing metode kultivasi yang lebih baik. Orang-orang bertanya-tanya apakah dia akan melakukannya, dan jika dia melakukannya, seberapa besar kekuatan Kaisar Qing akan meningkat. Bab 638 Kunjungan Klan Zhang. Panglima Perang Klan Chan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi Chen Changqing dapat merasakan bahwa kakeknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Sebenarnya suasana hati lelaki tua itu sedang tidak baik saat itu. Demi melahirkan pemuda paling berbakat,
klan telah mengerahkan segenap upaya dan membayar harga yang mahal. Itulah salah satu alasan mengapa Kaisar Qing bisa menjadi legenda. Dia bertanya-tanya apakah Chen Changqing yang telah memberitahu Zhang Han rahasia itu. Dia juga tidak tahu seperti apa alam bumi, jadi dia tidak akan bersikeras bahwa Zhang Han tidak bisa menyelesaikannya. Chen Changqing terdiam cukup lama setelah mendengar itu. Ia tahu kakeknya mengharapkan lebih darinya. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Maaf, kakek, aku telah mengecewakanmu." "Kita akan tahu besok," jawab Chen Changqing setelah menyesap tehnya. Chen Changqing melihat ini dan berkata, "Kakek, aku harus pergi sekarang." Chen Changqing tersenyum saat meninggalkan halaman pertanian. Faktanya, perkelahian dimulai saat Zhang Han memasuki lapangan dan berakhir tak lama kemudian. Perkelahian itu berlangsung kurang dari setengah jam. Oleh karena itu, Zhang Han sudah tiba di area villa keluarga Chen sebelum pukul 12. Ketika kembali ke kamarnya, ia melihat Ziyan sedang bermain ponsel di tempat tidur. Kalimat itu hanya butuh waktu lebih dari 10 menit bagi Ziyan untuk menghasilkannya. Ia harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengirimkannya untuk memastikan kalimat itu terdengar manis. "Apa-apaan ini? Tuan Hanyang sudah menikah." Ziyan mendengus pelan ketika melihat komentar ini yang mendapat 10.000 suka. Ia lalu membuka Weibo-nya dan mengirim lagi, "Hah. Aku sangat mencintai suamiku. Aku akan melakukan apapun yang dia katakan nanti." Kedua unggahan di Weibo tersebut menjadi viral di internet. Bagian Weibo ini langsung mendominasi semua tagar yang paling banyak dicari. Sebelumnya, Zhang Han menyelimuti seluruh villa dengan indera spiritualnya yang kuat. Ia membangun penghalang tak terlihat untuk mencegah orang luar mendeteksi keberadaan rumah tersebut. Mengingat betapa tingginya status sosialnya sekarang, dia pasti kurang hati-hati. Beberapa pria kurang ajar bisa saja memata-matai rumah, dan ini akan menjadi pertunjukan langsung yang memalukan baginya jika Zhang Han tidak melakukannya. Hanya Zhang Han yang tahu betapa indahnya malam itu. Keesokan harinya, Patriark Chen bangun pagi-pagi dan pergi ke ruang makan bersama istrinya untuk menyiapkan sarapan enak. Meng Meng bergumam sambil berjalan ke kamar mandi, "Bu, aku mau 2 kepang." Zhang Han menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia telah selesai merapikan, lalu berjalan ke balkon dan meregangkan tangannya, menikmati pemandangan indah di Manor. Tata letak tempat ini sungguh cerdik, tetapi tetap saja tidak sebanding dengan pemandangan Gunung Nyeumun. Meng Meng dan Ziyan membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk berpakaian. Zhang Han merasa mereka sudah lebih cepat daripada kebanyakan wanita. Ziyan mengenakan hoodie tebal, rok kulit, dan sepatu bot kulit pendek. Meng Meng mengenakan pakaian yang hampir sama. Ia mengenakan hoodie, celana jeans, dan sepatu putih. Zhang Han mengenakan pakaian kasual hitam. Setelah ketiga orang itu keluar, orang-orang yang sedang menuju ruang makan menyambut mereka. Ada sekitar selusin orang, dan mereka semua berseru, "Tuan Zhang dan keluarganya semuanya tampan." Cangayu berarti, selalu hijau, sebagian besar waktunya, tetapi juga terdengar seperti, selalu ditipu, dalam bahasa mereka. Bahkan Ziyan pun tak kuasa menahan tawa, namun ia berusaha keras menggigit bibirnya agar tak tertawa terbahak-bahak. Meng Meng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia mendongak dan menyapa mereka, halo semuanya. Senang berkenalan dengan Anda." Setelah saling menyapa, Zhang Han dan keluarganya pergi ke sisi lain dan duduk di meja bar yang penuh dengan berbagai macam sarapan. Mereka memilih beberapa dan duduk untuk menikmati hidangan tersebut perlahan. 2 menit kemudian, Chen Changqing, Zhao Feng, Hu, dan yang lainnya juga datang. Untungnya, mejanya cukup besar untuk menampung mereka semua duduk dan makan bersama. Di tengah makan malam, seorang pria berjas bergegas masuk ke aula. Ia adalah tukang kebun di rumah bangsawan itu. Ia menghampiri Patriark Chen dan berbisik kepadanya. Sumpit Zhang Han bergetar saat mendengar itu. Tuhan sedang mempermainkannya. Mungkin ayahnya berlindung di klan Zhang, tetapi sang patriark tetap menyerahkan jabatannya kepadanya. Mungkin mereka ingin memamerkan identitas seni bela diri ayahnya untuk meningkatkan status sosial klan, atau mungkin mereka melakukannya karena panglima perang klan Chan. Mungkin ada banyak alasan, tetapi yang terpenting, klan tersebut pernah menyembunyikan ayahnya. Zhang Han bahkan berpikir bahwa klan Zhang tidak melakukan kesalahan apapun karena keseluruhan ceritanya terlalu rumit. Ia tidak ingin diganggu lagi oleh hal itu. Akan tetapi, orang-orang dari klan Zhang di gerbang itu sama sekali tidak tahu menahu tentang hal ini. Zhang Han mengambilnya dengan santai. Ia memeriksa kartu itu dan tahu bahwa ada setidaknya 10 miliar di rekeningnya. Yang mengejutkan mereka, Zhang Han menjawab, "Para murid sekolah angin salju memang merupakan tekanan yang tidak akan pernah bisa kalian hadapi." Setelah itu, Zhang Han menatap Patriark Chen dan berkata, "Tolong jaga klan Zhang demi aku." Banyak orang tersentak ketika mendengarnya. Bahkan Patriark Chen tertegun,
tetapi dia bereaksi sangat cepat dan menjawab, baiklah, apapun untukmu. Namun, Zhang Han berpaling dari mereka dan berkata perlahan, kalian bisa pulang dan bertanya pada guru kalian. Pada akhirnya, Zhang Nan menatap punggung Zhang Han dan berkata, terima kasih. Setelah itu, ia meninggalkan ruang makan bersama orang-orangnya yang memasang berbagai macam ekspresi di wajah mereka. Mereka merasa beruntung seolah-olah selamat dari bencana. Janji Zhang Han untuk menjaga mereka tetap sejahtera selama 100 tahun sungguh tak terduga dan penting. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa akun mereka dengan keluarga Zhang Han telah dibersihkan, karena ketika Zhang Han hanya menyebutkan klan Zhang dapat meminta bantuan Patriark Chen, Chen Changqing, dan Panglima Perang klan Chan, dia tidak menyebutkan namanya sendiri. Itu adalah implikasi yang sangat jelas. Zhang Nan merasa kasihan, tetapi dia sudah puas dengan janji Zhang Han. Kakekku menemukannya di sebuah prasasti batu dari Gunung Daun Merah. Bab 639 Panglima Perang klan Chan terkagum-kagum. Ya, Chen Changqing mengangguk. Kakek saya telah meneliti metode kultivasi di prasasti batu selama 10 tahun. Metode ini terbagi dalam 4 jilid. Namun, di bagian penghubung antara jilid ketiga dan keempat, terdapat potongan pedang. Oleh karena itu, metode kultivasi yang saya kembangkan adalah yang disempurnakan oleh kakek saya. Itulah sebabnya saya berada dalam situasi hidup dan mati sebelum dapat mencapai alam ilahi. Mendengar Chen Changqing berbicara tentang metode kultivasi, Ziyan berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak ikut berbicara. Ia kemudian meletakkan Meng Meng di lantai, memegang tangannya, dan bermain dengannya di ujung meja yang lain. Di sisi lain, mereka yang hadir menatap Zhang Han dengan mata terbelalak, menantikan jawabannya selanjutnya. Zhang Han menepuk bahu Chen Changqing dan berkata dengan geli, kau sudah cukup hebat. Dengan kemampuan setengah-setengah kakekmu, sungguh beruntung baginya bisa memperbaiki metode kultivasi yang tidak akan menyebabkan kematian siapapun. Semua orang, termasuk Patriark Chen dan istrinya, bahkan Wang Zanpeng, dan Wang Ming, tercengang dan pikiran mereka berpacu cepat. Apa katamu? Panglima Perang klan Chan punya keterampilan setengah-setengah. Tiba-tiba terdengar suara kesal dari sisi ruang makan. Oh, tidak, ketahuan di tempat. Setelah perbincangan panjang tadi malam, Gai Xingkong dan Panglima Perang menjadi akrab satu sama lain. Pagi ini, keduanya juga tiba di kediaman Chen, berencana untuk sarapan di sana dan melihat bagaimana Zhang Han memberi Kaisar Qing metode kultivasi tingkat tinggi. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa begitu mereka masuk, mereka mendengar kata-kata Zhang Han. Apakah emosiku akhir-akhir ini terlalu lunak? Mengapa orang ini sama sekali tidak menghormatiku? Apakah dia tahu pentingnya menghormati yang lebih tua? Apakah aku harus menggunakan kekuatanku yang luar biasa untuk memberinya pelajaran? Penatua Chen, Paman Gai, kalian di sini. Selamat pagi, Meng Meng. Langsung duduk di sebelah Zhang Han, dia mendengus, bocah, jelaskan lebih jelas. Kalau penjelasanmu tidak meyakinkan, aku akan memberimu pelajaran. Sekarang, dia bahkan sudah mencapai level untuk berdialog setara dengan Panglima Perang. Sungguh mengejutkan. Diketahui bahwa di dunia seni bela diri saat ini, hanya segelintir orang seperti Ye Tianlang yang bisa memiliki hak istimewa seperti itu. Bahkan Gai Xingkong setelah terobosan, dan Ji Wushuang lebih lemah dari prajurit kuat seperti Panglima Perang dan Ye Tianlang yang kekuatannya sangat dekat dengan alam bumi. Para prajurit alam bumi seharusnya menjadi tulang punggung kekuatan dunia kecil. Wang Zanpeng, Zhao Feng, dan lainnya mengikuti. Aku kenyang. Ayo kita ke sana sekarang, ya, usul Chen Changqing. Panglima Perang dan Gai Xingkong saling memandang dengan tak percaya. Gai Xingkong tersenyum tak berdaya dan mengejar Panglima Perang. Zhang Han berbalik ke belakang meja, menatap Meng Meng, dan berkata, Meng Meng, apakah kamu ingin pergi mendaki gunung bersamaku? Melihat ekspresi Meng Meng yang menggemaskan, Zhang Han tertawa gembira, mengelus kepala kecil Meng Meng, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu lelah, aku akan memelukmu. Pada saat itu, Patriark Chen bergegas maju dan berkata, mobil-mobilnya sudah siap. Segelintir prajurit di antara pejalan kaki yang teringat kisah Kaisar Qing dan Zhang yang tak berbelas kasihan mendapati jantung mereka berdebar kencang. Tentu saja, cerita-cerita itu menjadi kenangan buruk bagi mereka. Beberapa prajurit yang hadir di tempat kejadian menyaksikan hilangnya iring-iringan mobil itu dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Begitu iring-iringan mobil Chen keluar, semua klan besar segera mengetahuinya. Salah satu ciri klan yang kaya dan terkenal adalah mereka akan selalu berkembang dan memiliki banyak keturunan. Para pemimpin keluarga tidak perlu sengaja memperhatikan berita semacam itu. Generasi muda di keluarga mereka akan mengetahuinya terlebih dahulu dan melaporkannya kepada mereka. Banyak sekali orang dari klan tersebut yang tahu bahwa keluarga Chen mengirim tim besar menuju Gunung Daun Merah. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, iring-iringan mobil berbelok dan akhirnya tiba di sekitar Gunung Daun Merah.
Semua orang kemudian menaiki anak tangga gunung dari arah selatan. Anak tangga di sana agak curam, dan pohon mapel merah dapat terlihat di kedua sisi. Setelah berjalan puluhan meter, Meng Meng cemberut dan bergumam, "Papa, aku lelah." Ziyan di samping ayah dan anak perempuan itu tersenyum, dan matanya yang besar dan indah berkedip, seolah-olah dia bertanya-tanya apakah dia harus mencoba cara ini suatu saat nanti. "Meng Meng, lihat pohon itu, indah sekali, ya." "Papa, Papa, lihat, ada tupai kecil." Seluruh gunung tampak dipenuhi suara riang ayah dan anak perempuan itu. Tidak papa, kalau aku sudah besar nanti, aku akan menggendongmu untuk mendaki gunung." Jantung Wang Ming berdebar kencang. Melihat punggung Zhang Han dan Meng Meng, ia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun, dia juga tidak perlu peduli pada apapun yang tidak penting. Karena dia percaya diri. Ketika rombongan sudah sangat dekat dengan puncak gunung, mereka mendaki sekitar 12 menit lagi, dan akhirnya mencapai puncak. Saat mereka berjalan masuk, mereka juga melihat rumah bangsawan kecil di sana. Ketika mereka tiba di rumah besar, Ziyan mengajak Meng Meng, Rong Jiaxin, dan yang lainnya bermain di luar, sementara Zhang Han mengikuti Chen Changqing ke rumah batu di bagian paling dalam. Tuan Wang, yang bertugas menjaga istana, berdiri di dekatnya dan menyaksikan pemandangan itu sambil tersenyum. Gunung Red Cliff sudah lama tidak semarak ini. Untuk sesuatu seperti metode kultivasi, meskipun diberikan kepada seseorang, belum tentu cocok untuknya. Oleh karena itu, tidak perlu disembunyikan. Lagi pula, kebanyakan orang tidak akan bisa memahaminya. Metode kultivasi tidak terlalu berharga di dunia kultivasi. Bahkan metode kultivasi terbaik pun dapat dibeli dengan harta karun, tetapi kekuatan supernatural rahasia sangat berharga. Zhang Han mengira akan ada beberapa ruangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Changqing melambaikan tangannya dan sebuah gua muncul di sisi dalam ruangan batu. Jadi Zhang Han, Chen Changqing, Wang Zanpeng, dan Wang Zanzong berjalan ke dalam gua. Pada saat itu, Panglima Perang Klan Chan dan Gai Xingkong sedang berbicara di depan batu besar. Wang Zanpeng terkejut. Berbicara tentang kota, setengah tahun bercocok tanam di kota hanya sebanding dengan 1 hari di sini. Ini adalah metode kultivasi paling rumit yang pernah saya lihat. Penatua Chen, karena Anda bisa memperbaikinya, Anda sungguh hebat. Saya sama sekali tidak melebih-lebihkan. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa kakeknya yang selama ini selalu tenang dan teguh pendirian, akan kehilangan kesabarannya juga. Sangat mudah untuk memperbaiki metode budidaya ini. Yang terpenting, Changqing memiliki darah naga king. Ketika ia mengembangkan metode kultivasi sekunder dengan atribut air, akan sangat mudah baginya untuk membentuk metode kultivasi naga banjir di meridiannya. Ini membuatnya lebih lemah. Meskipun darah naga king bukan level atas, ia tetap lebih unggul daripada naga banjir. Mendesis. Bab 640 Metode Pengajaran. Ini. Chen Changqing, yang berdiri di belakangnya, tercengang. "Aku akan mati kalau tidak bisa maju ke tahap alam ilahi." Omong kosong. Chen Changqing diam-diam mengumpat dan melampiaskan tekanan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Hal itu jarang terjadi padanya. Sebaliknya, Chen Changqing dapat mempertahankan kondisi seperti ini sepanjang waktu, yang mana itu sangat bagus. Gai Xingkong menatap metode-metode itu selama 10 detik, lalu berkata dengan suara berat, "Jika metode-metode sebelumnya tampak biasa saja, metode-metode saat ini sesempurna bulan purnama, memberi kita perasaan misterius." Mendengar kata-katanya, Gai Xingkong, Wang Zanpeng dan Wang Zanzong semuanya tercengang. Panglima Perang Klan Chan meminta nasihat Zhang Han seperti seorang siswa. Panglima Perang Klan Chan tercengang. "Aku akan mengalahkan pemuda ini." Sambil meraung tanpa suara, Panglima Perang Klan Chan memaksakan senyum dan menjawab dengan tenang, "Baiklah, baiklah." Kaisar Qing adalah adik laki-laki Zhang Han yang pantas mendapatkan perlindungannya, jadi dia pikir perlu memamerkan ototnya di depan Chen Changqing. Chen Changqing menyeringai, mendekati Zhang Han dan bertanya, "Saudara Han, jelaskan saja." Sekarang dia benar-benar yakin, bukan hanya karena kekuatan Zhang Han, tetapi juga karena kemampuannya menyusun metode. Zhang Han jelas merupakan kakak laki-lakinya. "Penatua Chen, itu karena Anda belum melihat metode tingkat atas yang sebenarnya," kata Zhang Han sambil tersenyum, "Anda tidak dapat menemukan makna sebenarnya dari metode yang saya ajukan, bahkan setelah 10 tahun belajar." Kelopak mata Panglima Perang Klan Chan bergetar sedikit. Adapun Gai Xingkong, Wang Zanpeng, Wang Zanzong dan penonton lainnya, mereka tidak berani membuat suara apapun yang mengganggu mereka. "Akan kutunjukkan padamu." Zhang Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan tangan di punggung, ia menatap batu besar itu, lalu melambaikan tangan kanannya. Berbagai macam garis di batu besar itu tiba-tiba bergerak, berubah menjadi seekor naga yang menempel di permukaan batu besar itu. Pada saat yang sama, Zhang Han berkata, "Gou Mang,
Dewa musim semi bertanggung jawab atas kebangkitan segala sesuatu di awal tahun, dan ia sering muncul dalam wujud naga biru, salah satu dari 4 binatang suci. Heksagramnya yang sesuai dalam 8 diagram adalah Zen, dan atributnya yang sesuai dalam 5 elemen adalah kayu. Oleh karena itu, kayu juga merupakan atribut utama darah naga kingmu, tetapi aku tidak tahu apa atribut sekundernya. Menurutku, metode kultivasi yang paling cocok untukmu bukanlah yang dirancang untuk menyamai atribut kayumu, melainkan untuk memperkuat kekuatan atribut sekundermu, sehingga darah naga kingmu dapat berkembang sepenuhnya. Orang lain yang hadir merasa semakin bingung. Kemudian dia meletakkan tangan kanannya di bahu Chen Changqing dan berkata dengan tenang, sekarang gunakan kekuatan penuh darah naga king. Pencurian King Ming. Chen Changqing terus melepaskan kekuatan darah naga king sejak Zhang Han tidak memintanya untuk berhenti. Mengetahui bahwa saat itu adalah saat yang kritis, Panglima Perang Klan Chan, Gai Xingkong dan dua tetua keluarga Wang saling berpandangan, tidak berani mengeluarkan suara apapun. Tak satu pun dari mereka ingin memengaruhi keduanya. Bahkan Panglima Perang Klan Chan pun menghentikan detak jantungnya agar tidak bersuara saat melihat pemandangan itu seperti zombie. Detik demi detik berlalu. Zhang Han memejamkan mata dan merasakannya selama 3 menit. Kemudian ia membuka matanya dan berkata dengan tenang, oke. Tentu saja, ini karena Kaisar King dan mereka berada di kubu yang sama. Jika Kaisar King adalah musuh mereka, Gai Xingkong berharap darahnya akan menjadi kotoran. Dengan bantuan kekuatan darah mereka, para kultivator dengan atribut korosif dapat mempelajari beberapa metode supernatural dengan kekuatan yang sangat dahsyat, yang begitu mengerikan. Di seluruh dunia kultivasi, kekuatan mereka berada pada tahap kedua, yang setara dengan kekuatan atribut Zhang Han. Ya, Zhang Han, apa yang terjadi padamu? Gai Xingkong tertegun lalu bertanya dengan ketakutan, apakah ada jiwa lain yang menguasai tubuhmu? Wang Zanpeng dan Wang Zanzong tersentak kaget, apakah dia reinkarnasi dari seseorang yang memiliki kekuatan super? Apakah saudara laki-lakiku Han? Apakah tubuhnya benar-benar telah diambil alih oleh orang lain? Chen Changqing juga mulai ragu. Wajah Zhang Han menegang saat dia melihat ekspresi Chen Changqing. Lalu ia memikirkannya dan berkata, ini mirip dengan apa yang kau pahami, tetapi tubuhku belum diambil alih oleh orang lain. Bayangkan saja aku memiliki kesempatan besar, yaitu warisan dari orang yang sangat berkuasa yang telah hidup lebih dari 500 tahun. Mungkin dia telah mendapatkan warisannya sendiri dan semua kenangan kultivasinya selama 500 tahun. Namun, yang dia sebutkan hanyalah warisan, dan dia tidak memberitahu mereka berapa banyak warisan yang dimilikinya. Seorang pria kuat yang telah berkultivasi selama 500 tahun. Panglima Perang Klan Chan terkejut dan mendesah penuh emosi, itu sungguh hebat. Kemudian Panglima Perang Klan Chan bertanya dengan suara rendah untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada kultivator itu, bolehkah aku tahu nama kultivator hebat itu? Wus, wus. Yang lainnya semua tenang menunggu jawaban Zhang Han. Zhang Han terhibur. Ia memikirkannya, lalu menjawab, dia adalah Han yang abadi. Han yang abadi. Panglima Perang Klan Chan tercengang, oh, dia pasti lebih kuat daripada para kultivator di alam surga karena dia disebut abadi. Apa yang sedang kamu bicarakan sekarang? Ah, baiklah. Zhang Han mengangguk santai karena dia tidak ingin mendengar apa yang mereka katakan lagi. Zhang Han bertanya padanya, bisakah kamu menanggung semua ini? Dia selalu menjadi orang yang berpikiran sendiri. Panglima Perang Klan Chan terkejut, menghancurkan dantian dan meridiannya. Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Wajahnya menjadi gelap. Zhang Han bingung, apakah kamu butuh persiapan? Fondasi material keluarga Chen seharusnya berada pada level teratas di negara Hua, dan bahkan harta yang dipanggil menempati sepertiga aula. Zhang Han memilih beberapa harta karun dan meminta Panglima Perang Klan Chan untuk mengambil kembali sisanya. Ayo mulai. Zhang Han mengulurkan tangan kanannya ke samping, mengendalikan lebih dari 60 kristal. Pada saat yang sama, dia menatap Chen Changqing dan berkata, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menghancurkan dantian dan meridianmu. Tunggu. Chen Changqing tiba-tiba berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Yang mengejutkan Wang Zanpeng, Wang Zanzong dan Gai Xingkong adalah mereka tidak menyangka Chen Changqing begitu tegas. Chen Changqing duduk bersila. Terdengar suara guntur dari tubuh Chen Changqing. Lalu napas Chen Changqing melemah. 7 lubang di tubuhnya mulai berdarah seolah-olah dia sedang sekarat. Dantian dan meridiannya hancur semua. Jika tidak ada proses tindak lanjut, Chen Changqing akan segera meninggal. Namun Zhang Han berdiri di sampingnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.